Bab 611, Mata Perak Alam Ilahi. Zamasu, apa yang kamu lakukan? Melihat muridnya melawan Dewa Waktu, Gowasu yang selalu bersikap lembut menjadi serius dan mencaci maki Zamasu dengan keras, lalu membungkuk untuk meminta maaf kepada si ayah. Saya sangat menyesal atas kurangnya sopan santun murid saya. Zamasu, kenapa kamu belum meminta maaf kepada Tuan si ayah? Zamasu, yang masih terbaring di tanah tidak bisa bergerak, memikirkan entah apa. Setelah beberapa saat, dia berdiri di bawah dukungan Gowasu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tulus, saya tidak sopan membuat permintaan berlebihan tadi. Itu tidak sopan bagi saya. Tidak perlu seperti itu hanya pertarungan biasa. Si ayah melambaikan tangannya, tidak mempedulikannya. Ya, si ayah tidak peduli. Belum lagi salah satunya dari Universe 10 dan satu lagi dari Universe 7, bahkan tidak berada dalam sistem pengelolaan yang sama. Dengan pencapaian si ayah saat ini, jarak keduanya sangat jauh sehingga tidak ada gunanya repot dengan trainee Supreme Kai. Zamasu, kembalilah dan terus latih fundamentalmu, dan tenangkan hatimu dulu. Gowasu dengan lembut mengangguk ke si ayah, lalu berbicara kepada Zamasu. Ya, Zamasu memegang lengannya dan membungkuk sebelum pergi tanpa suara. Muridmu sepertinya punya ide yang tidak biasa. Si ayah berkata ringan sambil melihat punggung Zamasu yang semakin menjauh. Gowasu pun melihat punggung Zamasu dan menghela nafas lega. Entah apakah dia menangkap maksud perkataan si ayah, namun rupanya Gowasu sangat puas dengan Zamasu sebagai muridnya dan membelanya dengan segala cara. Zamasu sangat berbakat, menangani masalah dengan sopan, dan merupakan bibit yang luar biasa, dan dia memiliki keyakinannya sendiri di dalam hatinya. Ketika dia menjadi Kai Utara, dia mengatur alam semesta di bawahnya dengan sangat baik. Saya harap dia bisa menjadi Kai tertinggi yang berkualitas. Apa keyakinannya? Si ayah tersenyum. Terkadang ketika terlalu mengejar keadilan absolut, kita mudah tersesat. Singkatnya, si ayah tidak terlalu optimis terhadap trainee Supreme Kai Zamasu. Bisakah seseorang yang terlalu idealis dan kaku benar-benar menjadi Kai tertinggi yang berkualitas? Kita lihat saja. Tentu saja, ini urusan Universe 10. Sebagai orang luar, si ayah tidak mau terlibat. Kemudian, Gowasu terus mewariskan pengetahuan kepada Tapion tentang murid Kai tertinggi, sementara si ayah berteleportasi dari planet Kai tertinggi, dan kemudian tinggal sendirian di langit berbintang dunia suci Kai. Dunia suci Kai terletak di dimensi tertinggi alam semesta. Ini persis kebalikan dari planet dewa penghancur seperti Yin dan Yang dari Taichi, dan ia menjaga pengoperasian seluruh alam semesta dengan baik. Ruang di dunia suci Kai sangat besar, kecuali planet dewa tempat Kai tertinggi tinggal, ada banyak planet dewa dengan ukuran berbeda yang mengambang di ruang biru muda. Cepat atau lambat, dengan percepatan atau perlambatan, mereka bergerak sepanjang orbit tetap sepanjang tahun, dengan sangat sedikit tabrakan yang terjadi. Seluruh dunia suci tampak seperti versi alam semesta yang diperkecil. Tempat berkumpulnya beberapa planet dewa memancarkan aura yang kaya dan sakral. Ini seharusnya menjadi pusat dunia suci Kai, mengumpulkan esensi energi paling tak terbatas dari dunia suci. Si ayah mengamati sekeliling untuk beberapa saat, lalu berteleportasi ke wilayah kosong dengan aura suci yang lebih padat. Seharusnya ada di sini. Saya telah berlatih di planet dewa penghancur selama bertahun-tahun, tetapi sangat jarang di dunia suci Kai. Dia duduk bersila, dan rambut merahnya sedikit terangkat, bersinar terang. Saat si ayah memejamkan mata untuk berlatih, aura misterius dan alami terus-menerus terpancar dengan dia sebagai pusatnya. Ketika materi di sekitar bertemu dengan aura ini, mereka segera tersebar, menyebabkan area tersebut menjadi kosong dan luas. Tentu saja tidak bisa dikatakan benar-benar kosong. Tidak mungkin suatu ruang tidak mempunyai apa-apa. Sekalipun kelihatannya tidak ada materi, sebenarnya masih ada sesuatu. Di tempat di mana ruang terdistorsi berkumpul, sejumlah besar energi suci yang sedikit tak terlihat perlahan berkumpul. Si ayah tiba di pusat dunia suci Kai karena dia berencana untuk mengasingkan diri dan menerobos ke alam ilahi tingkat kedua. Beberapa hari yang lalu, ketika dia sepenuhnya mengasimilasi keadaan Dewa Super Saiyan dan mengubahnya menjadi keadaan normal, semua rintangan yang mengarah ke alam ilahi tingkat kedua telah dihilangkan sepenuhnya untuknya. Selanjutnya, kekurangannya hanyalah pemahaman yang lengkap. Maka saat mendengar Whis akan membawa Tapion ke dunia suci Kai di alam semesta 10, si ayah yang pernah ke dunia suci Kai di dunia lain, langsung memilih lokasi pengasingannya di alam semesta 10. Si ayah menutup matanya dan bermeditasi. Mengabaikan energi melimpah yang mengalir di sekujur tubuhnya, dia menenangkan hatinya sepenuhnya. Selangkah demi selangkah, dia memilah dan merangkum semua yang telah dia pelajari sedikit demi sedikit dalam pikirannya, lalu mengikuti pelatihan gambar, terus menganalisis, mengatur ulang, dan kemudian mengintegrasikan semua pengetahuan ini. Dalam proses memilah secara perlahan, si ayah melihat banyak kesalahan yang dia buat di masa lalu, dan kemudian mulai memperbaikinya. Dengan peningkatan berkelanjutan dari wilayahnya, sudut mulut si ayah berangsur-angsur berubah menjadi senyuman, seolah-olah dia sedang menikmati anggur berkualitas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan perasaan puas muncul di hatinya. Keadaan mabuk berlangsung lama. Tiba-tiba, semangatnya bergetar dan seluruh tubuh si ayah gemetar, alisnya sedikit berkerut. Wajahnya berkeringat, dan seluruh tubuhnya segera menjadi basah. Apakah aku akan segera menerobos? Si ayah bergumam pada dirinya sendiri sebelum tertawa. Di saat yang sama, kekuatan magis dan tersembunyi menyembur keluar dari hatinya. Itu adalah kemampuan ruang waktu berwarna abu-abu keperakan.
Saat Siaya hendak menerobos ke alam ilahi tingkat kedua, kemampuan ruang waktu yang telah mengikutinya selama beberapa dekade mulai bergerak dengan gelisah. Dengan pengadukan kemampuan ruang waktu, dua aliran energi emas dan energi merah juga menyembur keluar. Itulah kekuatan Dewa Naga dan kekuatan suci Dewa Super Saiyan. Ketiganya bercampur membentuk tiga sumber energi berbeda yang kemudian mengalir perlahan di sepanjang meridian seluruh tubuhnya tanpa mengganggu satu sama lain, dan secara bertahap memperkuat tubuh Siaya. Pada saat ini, setiap sel Siaya telah terisi penuh, dan dari dalam keluar, ia melepaskan diri dari tingkat fana. Jika Anda membandingkan tubuh Anda dengan sebuah wadah, tentu Anda menginginkan metode yang dapat menampung lebih banyak benda. Sebelumnya, bahkan setelah dia berasimilasi dengan alam Dewa Super Saiyan, pertumbuhan kekuatan fisik Siaya masih terbatas, dan dia masih bisa merasakan bahwa tubuhnya memiliki batasan seberapa banyak yang bisa ditampungnya. Paling banyak, dia bisa mengandung energi yang beberapa kali lipat kekuatan tubuhnya. Lebih dari itu, tubuhnya bisa meledak. Ini mungkin berhubungan dengan kekuatan tubuh dan kekuatan energi. Dengan kata lain, jika kekuatan fisiknya tidak meningkat, berapa banyak lagi yang bisa dia tembus dan berapa banyak lagi energi yang bisa dia tahan, itu sudah lama dibatasi. Di dunia GT, Super Saiyan 3 maju ke Super Saiyan 4 dan tidak perlu memahami ranah apapun. Mereka dapat secara langsung menembus tingkat kehidupan dengan cara yang kejam, dan meningkatkan jumlah energi yang dapat ditahan oleh tubuh. Hal ini tidak terlihat jelas pada Dewa Super Saiyan sebelumnya, tetapi ketika maju ke alam ilahi tingkat kedua, hubungan antara tubuh dan roh, serta energi menjadi sangat penting, dan untungnya kemampuan ruang waktu, kekuatan Dewa Naga, dan kekuatan-kekuatan ilahi dalam tubuhnya dapat meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Ketika kekuatan fisik Siaya meningkat, rohnya perlahan-lahan berkeliaran di lautan dunia, secara bertahap kehilangan dirinya di dalamnya sementara energi misterius yang berlimpah di sekitarnya memasuki tubuhnya, mengisi kembali energinya. Waktu perlahan berlalu, dan akhirnya suatu hari, Siaya menjerit kegirangan. Alam ilahi tingkat kedua, saya akhirnya berhasil menerobos. Suara Siaya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia membuka matanya, mata merah unik Dewa Super Saiyan telah berubah menjadi putih keperakan. Kecuali gaya rambut dan rambutnya yang masih merah, auranya benar-benar melampaui level Dewa Super Saiyan. Rambut merah dan mata perak, itu adalah penampilan baru setelah kemajuan alam ilahi, dan bukan keadaan Super Saiyan biru yang ditembus Goku setelah meninggalkan alam Dewa Super Saiyan. Ia membentuk lapisan kabut encer, yang memantulkan penampilannya seperti cermin. Siaya menyentuh dagunya, terlihat sangat bahagia. Mata perak, terlihat sangat keren. Saya ingin tahu seberapa besar kekuatan saya meningkat. Dan dia dengan ringan menekan kekosongan. Retak, gemuruh. Badai yang mengerikan, seolah membelah langit dan bumi, muncul dari ketiadaan. Kekuatan brutal dan menghancurkan tiba-tiba menyapu area kehampaan yang luas, dan kemudian menumpuk seperti gelombang. Planet-planet dewa yang mengorbit di kejauhan terpengaruh oleh hal ini dan terpisah dari orbitnya. Peningkatan besar dibandingkan sebelumnya, tetapi planet-planet dewa ini juga telah terganggu. Sambil menggaruk kepalanya, dia merasa sedikit jengkel. Siaya melirik planet dewa yang secara bertahap menyimpang dari orbitnya dan hanya bisa tersenyum pahit. Dia berteleportasi di depan mereka dan kemudian mengulurkan kedua tangannya untuk mendorong mereka kembali ke orbit aslinya. Semua proses ini sangat rumit, tetapi dengan bantuan kemampuan ruang waktu, proses tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Bab 612, Gajah dan Loli. Setelah Siaya menerobos ke alam ilahi tingkat kedua, tidak hanya warna pupilnya yang berubah, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Sekarang dia bisa menggunakan kemampuan ruang waktu dengan lebih terampil. Jika Siaya di alam ilahi tingkat pertama memiliki 60% kekuatan dewa penghancur virus, maka setelah ia dipromosikan ke alam ilahi tingkat kedua, perbedaannya berkurang. Sebelumnya Whis mengira Siaya bisa memiliki 90% kekuatan virus setelah berpromosi. Tapi Siaya merasa kekuatannya telah meningkat lebih dari sebelum dia menerobos. Mungkin sekarang setara dengan God of Destruction virus. Merasakan energi hangat mengalir di dalam tubuhnya, Siaya tersenyum dengan ekspresi santai dan cerah. Dia jauh lebih unggul daripada yang lain dan merasa semua kesulitan telah berakhir dan saat-saat indah telah tiba. Bagaimanapun, dia sekarang akhirnya berdiri di antara kelompok orang-orang papan atas. Kembali ke planet Kai tertinggi, hanya 1 bulan telah berlalu sejak Siaya memasuki ruang hampa untuk berlatih. Di planet Dewa, Kai tertinggi Gowasu masih mengajar Tapion, sementara trainee Kai tertinggi Zamasu berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Matanya yang tenang bersinar dengan kilau yang dalam, tampak sopan, rendah hati, dan sopan. Melihat Siaya kembali, Gowasu mengakhiri pelajarannya pada Tapion dan berjalan mendekat. Di mana Whis? Siaya bertanya. Yang meninggalkan dunia suci Kai dan pergi ke planet dewa penghancur untuk mencari Rumsshi sama. Rumsshi adalah nama dewa penghancur alam semesta 10. Bentuknya seperti gajah. Siaya pernah mendengar Whis menyebut dia. Faktanya, pengetahuan Siaya tentang dunia Dragon Ball berakhir setelah turnamen antara Universe 6 dan Universe 7, dan dia tidak mengetahui cerita selanjutnya. Hanya ketika dia pergi ke planet dewa penghancur dia belajar lebih banyak tentang multiverse dari Whis dan Kai tertinggi Time Chronoa. Siaya linglung sejenak sebelum berkata, Dewa penghancur alam semesta 10. Ngomong-ngomong, apakah malaikat alam semestamu bernama Kusu? Dia adalah anak yang sangat lincah.
Petik 2. Ya, Nona Kusu adalah bidadari alam semesta 10. Tuan Siaya kenal Nona Kusu. Gowasu tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa tentang alam semestanya sendiri seperti Kai tertinggi timur di alam semesta 7. Sebagai Supreme Kai Lama, Gowasu bisa dikatakan berasal dari kurun waktu yang sama dengan Supreme Kai Lama Universe 7, dan sejarah karyanya cukup luar biasa. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya di Universe 6. Aku ingin tahu apakah Loli Angel itu masih memiliki obsesi yang tidak biasa terhadap otot. Mengingat ekspresi penyesalan Kusu ketika dia mengatakan bahwa dia tidak punya otot, Siaya menganggapnya sangat menarik. Namun, dengan ketidakpedulian malaikat terhadap waktu 8-9 tahun hanyalah satu jentikan jari, jadi dia seharusnya tidak berubah. Saat itu, seberkas cahaya menerobos ruang. Bicara tentang iblis, Whis dan Loli Angel Kusu tiba dan bersama mereka adalah Dewa Penghancur Alam Semesta 10 Rumshi yang terlihat seperti gajah. Dewa Penghancur Rumshi berjalan di depan, diikuti oleh Loli Angel Kusu di samping. Kombinasi gajah dan Loli. Sambil memegang tongkat, Kusu memiliki rambut abu-abu keperakan yang diikat dengan kuncir samping yang dikepang tunggal. Tingginya kurang dari 120 cm dan memiliki lingkaran cahaya biru di lehernya. Wajah cantiknya masih putih dan lembut seperti beberapa tahun lalu. Rumshi sama. Kai Agung Gowasu dan Zamasu membungkuk hormat. Meski Kai tertinggi dan Dewa Penghancur berada pada level yang sama, nyatanya ahli yang kuat tetap dihormati. Di hadapan Dewa Penghancur, Kai tertinggi juga perlu menjaga ketulusan tertentu. Dewa Penghancur Rumshi menganggukkan kepalanya. Lalu dia menatap Siaya dan matanya berbinar. Kopernya bergoyang saat dia mengelilingi Siaya beberapa kali. Hahaha, kamu adalah Dewa Waktu yang disebutkan Whis. Tubuhmu terlihat kurus dan tidak memberikan perasaan berkuasa dan mengesankan. Dewa Penghancur Rumshi berkata dengan menyesal. Baginya yang menganjurkan keunggulan otot tubuh dibandingkan otak, Siaya tidak akan kuat jika tidak memiliki otot kokoh seperti dirinya. Ternyata pengejaran otot khusus sepenuhnya karena disesatkan oleh gajah tersebut. Siaya mengejek dalam hatinya, tapi dia tetap mempertahankan rasa hormat di wajahnya. Dewa Penghancur sama sedang bercanda. Saya masih di tengah-tengah pelatihan, jadi tentu saja saya tidak cukup kuat. Rumshi mengangguk dan menepuk bahu Siaya dengan terlalu kuat, membuat Siaya menggeram kesakitan, jadi, latihlah dengan baik. Bagaimana mungkin Dewa Waktu tidak memiliki otot yang kokoh? Gunakan bubuk protein secara teratur, dan Anda bisa menjadi lebih kuat. Petik 2, petik 2. Siaya terdiam. Apa dia tidak mendengar apa yang aku katakan? Saya khawatir otak gajah ini ditendang oleh keledai, atau dia tidak punya otak sama sekali. Beralih untuk melihat malaikat Loli di samping, Siaya tersenyum dan berkata, Nona Kusu, kita bertemu lagi. Kamu adalah Saiyan yang saya temui di Universe 6. Wow, kamu terlihat lebih kuat. Bagaimana warna rambutmu berubah lagi? Saya ingat itu bisa berubah menjadi emas sebelumnya. Kusu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Ya, berkat bimbingan Nona Kusu saat itu, saya bisa menghindari banyak jalan yang salah. Kusu tampak sangat senang ada yang memujinya. Pada saat ini, Whis berjalan mendekat, menatap mata putih keperakan Siaya dengan heran, dan berkata, Oh, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, tetapi kamu telah menembus ke alam ilahi tingkat kedua, dan matamu menjadi putih keperakan. Apakah ini negara bagian yang benar-benar baru? Saya pikir setelah Anda mencapai alam ilahi tingkat kedua, Anda akan memiliki 90% kekuatan virus sama, tetapi tampaknya lebih dari itu. Siaya, kamu sudah setara dengan virus sama. Whis sangat terkejut, dan sudut mulutnya terangkat. Siaya yang telah mencapai alam ilahi tingkat kedua sudah bisa menandingi virus yang tidak menggunakan energi Dewa Penghancur. Dia baru saja melangkah ke alam ilahi tingkat kedua, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Jika dia menerima kekuatan warisan alam waktu sekarang, bukankah dia akan sekuat Dewa Penghancur virus dengan kekuatan penuh? Tingkat pertumbuhan Siaya benar-benar di luar ekspektasi Whis. Anak ini sekuat virus. Dewa Penghancur Rumshi bertanya dengan heran. Dia tahu betapa kuatnya Dewa Penghancur virus. Meskipun dia tidak dianggap sangat kuat di antara banyak Dewa Penghancur, di luar dugaannya bahwa Dewa Waktu trainee ini dapat bersaing dengan virus. Meski hanya dibandingkan dengan virus yang tidak menggunakan kekuatan Dewa Penghancur, itu tetap mengejutkan. Tanpa diduga, ahli tingkat Dewa Kehancuran telah muncul di alam semesta 7 begitu cepat. Sebagai perbandingan, Universe 10 agak kurang. Dewa Penghancur Rumshi akhirnya menggunakan otaknya. Loli Angel Kusu memutar matanya yang berkilau, dan dengan lembut menjabat tongkat di tangannya. Dia menyipitkan matanya dan mengarahkan bola kristal ke arah Siaya. Setelah mengamati beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, dia sungguh sangat kuat. Rumshi sama, jika kamu tidak menggunakan kekuatan Dewa Penghancur, kamu mungkin sebanding dengannya. Bagaimana mungkin orang tanpa otot bisa menjadi tandinganku? Rumshi mengayunkan belalainya, matanya terangkat tinggi seolah tidak puas dengan penilaian Kusu. Kusu menjulurkan lidahnya dan dengan cepat melompat menjauh. Rumshi mendengus dingin, menoleh ke arah Gowasu dan berkata, Kai tertinggi, saya di sini untuk memberitahu Anda untuk meningkatkan jumlah planet kehidupan di alam semesta di bawah, sehingga beberapa ras yang berpotensi dapat tumbuh secepat mungkin. Jumlah ahli di alam semesta 10 terlalu sedikit. Ya, Rumshi sama, saya akan mengaturnya secepat mungkin.
Saya bisa membiarkan Zamasu dan Tapion melakukan pekerjaan ini di dunia fana bersama saya. Gowasu tersenyum dan setuju. Adalah tugasnya untuk meningkatkan jumlah planet kehidupan, dan dia juga bisa melatih Zamasu dan Tapion agar mereka tumbuh lebih cepat. Bab 613, jika Anda memiliki tugas, Anda harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan tugas itu. Rumshi memandang ke arah Supreme Kai Gowasu dan mengangguk sebelum sudut matanya beralih ke Zamasu yang tampak sopan dan Tapion yang tampak maskulin. Menyadari tatapan Dewa Kehancuran, mereka berdua membungkuk hormat. Ahaha, persiapkan mereka menjadi Kai tertinggi sesegera mungkin. Alam semesta 10 membutuhkan lebih banyak Kai tertinggi. Mata Dewa Penghancur Rumshi tiba-tiba menjadi tajam, dan tekanan tak berbentuk langsung membekukan hati mereka saat dia memperingatkan, tetapi mereka harus menjadi Kai tertinggi yang memenuhi syarat yang dapat memikul tanggung jawab berat alam semesta. Kai tertinggi Gowasu mengangguk. Tuan Rumshi, saya pasti akan mengingat kata-kata Anda dan menyebarkan kemuliaan keadilan kemanapun di alam semesta. Zamasu langsung mengutarakan cita-citanya dengan serius. Keadilan. Sambil mengerutkan kening pada Zamasu, Dewa Kehancuran Rumshi mendengus dan kemudian menggoyangkan belalainya dengan acuh tak acuh. Bagi Dewa Penghancur yang tinggi dan perkasa, keadilan fana tidak lain hanyalah nilai-nilai etika sekuler. Bagi suatu ras, sepanjang menyangkut perkembangan rasnya, dapat diartikan sebagai keadilan. Definisi sempit seperti itu bukanlah sesuatu yang dipertimbangkan oleh Dewa Penghancur. Dewa Penghancur bisa jadi kejam, sedangkan Kai tertinggi bisa penuh kasih sayang. Namun dari sudut pandang alam semesta yang luas, dalam menghadapi hal-hal besar, Anda tidak boleh terikat oleh konsep sempit keadilan dunia sekuler. Ibarat seorang pemakan steak yang menganggap pemakan serangga itu vulgar dan kurang anggun, itu adalah persepsi yang salah. Hanya dengan membiarkan alam semesta berjalan normal dan dalam jangka waktu yang lama barulah keadilan sejati. Jika kamu bahkan tidak bisa memahaminya, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Penghancur atau Kai tertinggi. Dari sudut pandang manusia, Dewa Penghancur itu kejam dan menakutkan. Mereka menghancurkan planet-planet dan memusnahkan makhluk hidup dengan dalih sekecil apapun. Mereka tidak mempunyai kemanusiaan sama sekali. Namun, ini adalah tugas Dewa Penghancur, melenyapkan peradaban yang cocok demi kelangsungan alam semesta yang lebih baik. Dewa Penghancur bertanggung jawab atas penghancuran dan pemusnahan planet-planet yang mempengaruhi cara kerja alam semesta, Kai tertinggi bertanggung jawab atas penciptaan dan penciptaan planet dengan makhluk hidup. Keduanya saling melengkapi dan bersama-sama menjaga keteraturan alam semesta. Adapun untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan, maaf, itu bukan tanggung jawab Dewa Penghancur maupun Kai tertinggi. Ini adalah tanggung jawab manusia di dunia fana dan kais. Jadi ketika Rumshi mendengar kata-kata menegakkan apa yang disebut keadilan dari trainee Supreme Kai Zamasu, matanya penuh dengan jijik. Zamasu, jangan kasar, tegur Gowasu. Bukankah konyol membicarakan keadilan di hadapan Dewa Penghancur? Namun Zamasu sepertinya tidak mendengar perkataan Gowasu dan menatap langsung ke arah Dewa Penghancur Rumshi. Mata Rumshi bersinar dengan kesuraman tetapi menghilang dengan cepat, seolah-olah tidak muncul. Dia tertawa terbahak-bahak, berbalik dan pergi. Wah, kamu punya ide yang sangat unik, tapi jangan biarkan idemu menghalangi jalan masa depanmu. Rumshi dengan dingin meninggalkan kata-kata ini dan berjalan keluar dari halaman tempat tinggal Kai tertinggi. Malaikat Lolikusu, yang sedang bergerak di sisi Siaya, membungkuk kepada semua orang dan berlari untuk mengikutinya. Dia mengetukkan tongkatnya ke tanah, dan berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni sebelum menghilang. Melihat Dewa Penghancur Rumshi dan Malaikat Kusu pergi, Gowasu yang seluruh tubuhnya berkeringat, menghela nafas lega. Setelah semua tekanan mereda, dia memperingatkan Zamasu, Zamasu, berhati-hatilah saat Anda berbicara dengan Rumshi sama di masa depan. Jangan bersikap tidak sopan. Begitu Rumshi sama marah, seluruh alam semesta akan dilanda kekacauan. Zamasu bertanya dengan bingung, Guru, apakah Dewa Penghancur sama begitu kuat? Bukankah seharusnya para dewa menyebarkan kemuliaan keadilan di dunia? Mendengar ini, Whis yang berdiri di samping menggelengkan kepalanya. Itu tergantung pada apa yang Anda anggap sebagai keadilan. Keadilan yang berpikiran sempit tidak diterima. Dewa Penghancur bertanggung jawab atas seluruh alam semesta. Mata ungunya bersinar dan dia menoleh untuk melihat Tapion di sampingnya. Tapion, bagaimana menurutmu? Keadilan ada di hati masyarakat. Saya tidak bisa mengatakan keadilan siapa yang salah, tapi saya pikir kita harus melihatnya secara terpisah. Jika Anda mempunyai tugas, Anda harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan tugas itu. Setiap orang harus terlebih dahulu menangani masalah di bawah yurisdiksinya sendiri sebelum mempertimbangkan hal lain. Tapion berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia memiliki hati yang penuh kasih yang merangkul dunia, jika tidak, dia tidak akan rela disegel di kotak musik selama ribuan tahun untuk memeriksa Hirudegaran. Menghadapi masalah besar, Tapion sudah memahami tingkat keseriusannya. Gowasu hanya bisa mengangguk setelah mendengarnya dan berkata dengan puas, kata-kata Tapion sangat masuk akal. Zamasu, kamu akan menjadi Kai tertinggi di masa depan. Pertama-tama Anda harus melaksanakan pekerjaan Kai tertinggi dengan baik. Ini adalah masalah besar karena berkaitan dengan kestabilan kerja seluruh alam semesta. Lakukan ini dengan baik sebelum melakukan apa yang Anda inginkan. Bagaimanapun, tanggung jawab Anda berbeda. Jangan membawa ide-ide dari zaman Kai ke masa kini. Saya mengerti, Guru. Zamasu menundukkan kepalanya dan merespons dengan serius.
Kali ini, Whis terkekeh dan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Gowasu, Zamasu, dan Tapion serta memberikan beberapa patah kata kepada Tapion, agar dia bisa mengikuti Gowasu untuk berlatih dan menjadi kai tertinggi yang berkualitas secepatnya. Saya akan mengikuti instruksi Anda. Tapion berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, selamat tinggal semuanya. Sinar cahaya warna-warni bersinar seperti kembang api, menyelimuti Whis dan Xiaya sebelum meninggalkan dunia suci kai. Dalam perjalanan pulang, terowongan luar angkasa dengan warna-warna indah dan cerah di kedua sisinya terasa seperti sebuah fantasi. Itu tampak seperti lubang cacing dalam novel fiksi ilmiah. Whis bertanya pada Xiaya, apa pendapatmu tentang trainee Supreme Kai? Xiaya tertegun sebelum menggelengkan kepalanya. Pemikiran Zamasu terlalu naif. Dia masih belum memahami posisinya sendiri. Sebaliknya, Tapion jauh lebih dewasa. Memang, mungkin Tapion bisa menjadi kai tertinggi yang berkualitas lebih awal. Ketika Universe 7 memiliki 2 kai tertinggi, Virus sama akan merasa sangat lega. Yang terkekeh dan tidak berbicara lagi. Faktanya, akan ada 3 kai tertinggi pada saat itu. Jika kamu menghitung kai tertinggi lama di pedang Z, pikir Xiaya. Entah disengaja atau tidak, Whis selalu mengabaikan Supreme Kai lama di Z Sword. Kai tertinggi yang lama secara pribadi disegel di pedang Z oleh Dewa Penghancur Virus. Di langit berbintang dengan rona merah tua, tiba-tiba kilatan cahaya menembus kehampaan. Xiaya, aku akan kembali ke planet Dewa Penghancur dulu. Jika ada waktu, Anda bisa menyuruh Siling dan yang lainnya untuk datang dan berlatih. Ngomong-ngomong, ada juga android yang aneh itu. Kekuatannya juga sangat bagus, jadi biarkan dia datang juga. Suasana hatinya sedang bagus. Dalam hal ini, Universe 7 akan memiliki trainee God of Destruction dan trainee Supreme Kai. Saya akan beritahu mereka. Xiaya menjawab sambil tersenyum. Bahkan, ia cukup terkejut karena Whis mengizinkan Lazuli berlatih bersama. Tapi mengira Lazuli tidak kalah kuatnya dengan Siling dan Miers, dia sedikit lega. Yah, kamu sendiri harus bekerja lebih keras. Alam ilahi dengan mata perak harus dianggap sebagai bentuk baru. Saya pikir masih banyak area yang layak dikembangkan nanti. Mengatakan beberapa kata lagi kepada Xiaya, Whis dengan tenang menghilang ke langit berbintang. Melihat ke arah kepergian Whis dengan senyuman tipis, Xiaya membangkitkan semangatnya. Pikirannya bergerak sedikit, dan transmisi instan diluncurkan. Dia dengan cepat berteleportasi dari langit berbintang ke planet Hongshan yang jauh. Planet Hongshan, masih seperti dulu. Vicky dan yang lainnya juga telah dibangkitkan dengan kekuatan bola naga. Ketika Xiaya kembali, Adri, Rebecca, Bardock, Elise, Claret dan yang lainnya sedang mendiskusikan cara membalas dendam pada Vicky dan yang lainnya. Vicky selalu menjadi perhatian semua orang, dan orang-orang di belakangnya semuanya adalah anggota senior planet Hongshan. Jika ada yang menyakiti bahkan satu rambutnya pun, mereka akan segera mengalami balas dendam yang menggemparkan dunia. Faktanya, kelompok orang terkuat di planet Hongshan berkumpul. Meskipun Hiru Degaren, pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Vicky, telah terbunuh dan Mira telah melarikan diri sambil terluka parah, masih ada kekuatan tersembunyi yang belum hancur, seperti orang-orang dari Aliansi Perdagangan. Saatnya menyelesaikan akun. Bab 614, saatnya menyelesaikan rekening. Aliansi Perdagangan Semesta telah melawan planet Hongshan lebih dari sekali. Kita tidak boleh melepaskan mereka kali ini. Saya menyarankan untuk langsung memimpin tim dan memusnahkan Aliansi Perdagangan Semesta, kanker ini, kata Adri geram di pertemuan itu. Keterlibatan planet Hongshan dengan Aliansi Perdagangan bisa dikatakan sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, planet Hongshan masih muda dan harus menanggung banyak hal. Namun kali ini, mereka berani menyentuh cucunya dan menyebabkan kematian Vicky, yang merupakan pukulan terakhir bagi Adri. Bardock juga murung dan sepertinya setuju dengan rencana Adri. Bagaimanapun, Vicky juga merupakan putra-putrinya. Sikapnya terhadap Aliansi Dagang adalah membunuh sampai mereka benar-benar tercabut. Hanya saja orang-orang dari Aliansi Perdagangan Semesta tersembunyi cukup dalam. Kami masih belum tahu siapa dalang di belakang mereka. Tidak mungkin untuk menyelidikinya hanya dengan mengandalkan organisasi patroli galaksi saja. Rebecca mengajukan pertanyaan yang jauh lebih realistis. Organisasi Aliansi Dagang tersebar di seluruh alam semesta 7, dan terdiri dari banyak kekuatan besar yang misterius. Berapa jumlah tenaga ahli yang mereka miliki dan di mana personelnya? Jika mereka tidak tahu, bagaimana mereka bisa memberantasnya? Aliansi Perdagangan Semesta seharusnya memiliki hubungan dengan orang-orang di alam iblis. Mungkin alam iblis adalah salah satu cabang dari Aliansi Perdagangan. Untuk saat ini, kita tidak perlu berpikir untuk mencabutnya sepenuhnya. Mari kita lakukan satu persatu. Pertama-tama kita harus membersihkan pasukan Aliansi Perdagangan di Galaksi Bima Sakti. Lise, mantan anggota Adri Squad, angkat bicara. Dari sudut pandang praktis, area utama aktivitas Saiyan saat ini masih di Galaksi Bima Sakti, dan melangkah lebih jauh sepertinya masih jauh, jadi mereka tidak perlu membersihkan Aliansi Perdagangan sepenuhnya, hanya perlu untuk menghancurkan pasukan Aliansi Perdagangan di Galaksi Bima Sakti. Penghancuran kekuatan ini dapat dengan cepat dilakukan dengan kedalaman Super Saiyan dan Dewa Saiyan di planet Hongshan saat ini. Kemudian sudah diputuskan, beberapa pasukan pertempuran khusus akan membentuk sebuah tim dan secara terpisah pergi ke 4 wilayah galaksi utama. Oh, ngomong-ngomong, mintalah orang-orang dari organisasi patroli galaksi bekerja sama.
Setelah menyelesaikan rencana, mereka mulai membicarakan hal lain. Saat ini, Siaya muncul di depan semua orang. Mereka berkumpul, tapi melihat mata perak Siaya, mereka semua tercengang. Siaya memiliki rambut merah dan mata merah sebelumnya. Bagaimana matanya menjadi perak setelah keluar? Siaya, ada apa dengan matamu? Saya baru saja membuat terobosan. Setelah memasuki alam ilahi tingkat kedua, warna pupil saya berubah. Menurutku mereka terlihat cukup cantik sekarang, jelas Siaya. Mereka memang cukup cantik, tapi warnanya yang keperakan membuatnya terlihat menakutkan. Adri dengan hati-hati mengamati mata Siaya dan berbicara dengan penuh emosi. Perbedaan antara Siaya dan kekuatan mereka semakin besar. Sekarang selama Siaya mengerahkan auranya, energi yang dilepaskan akan membuat mereka merasa seolah-olah berada di wilayah kutub yang dingin dan mereka akan gemetar dari dalam keluar. Apakah kamu baru saja membicarakan tentang aliansi perdagangan? Ya, Adri linglung sejenak sebelum menjelaskan situasinya. Jika kita akan menyerang, musnahkan mereka sepenuhnya untuk selamanya, jika tidak, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Kita tidak bisa selalu waspada terhadap mereka sepanjang hari. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan aura mendominasi muncul dari Siaya, menimbulkan angin puyuh di ruang tamu yang tenang. Rebecca berkata, kami juga ingin melakukan itu, tapi kami tidak mengetahui situasi internal aliansi perdagangan dan divisi pasukan mereka. Jika bisa, tentu mereka ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Serahkan ini padaku, aku akan memikirkan cara untuk mencari tahu tentang mereka, kata Siaya percaya diri. Sekarang tidak ada seorang pun di alam semesta yang bisa menghentikannya. Alam semesta 7 tidak seperti alam semesta kuat lainnya. Selain dia, seharusnya tidak ada ahli tingkat dewa kehancuran lainnya. Mengenai masalah mencabut aliansi perdagangan semesta, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi berguna setelah membicarakannya dengan Whis. Karena Siaya secara pribadi terlibat, semuanya sudah diatur. Setelah saya kembali, saya akan memberi perintah untuk melakukan mobilisasi. Selain Regu yang menjalankan misi harian, siapa yang akan tetap tinggal, semua pejuang lainnya akan bergabung dalam perjuangan untuk melenyapkan aliansi perdagangan. Prajurit yang dipilih haruslah prajurit super atau lebih tinggi. Prajurit super harus memiliki 100.000 kekuatan pertempuran atau lebih. Ada banyak pejuang seperti itu yang kini hadir di planet Hongshan dan dapat ditarik untuk membentuk beberapa tim besar. Adri dan Bardock berdiskusi serius. Sebagai personel tingkat tinggi di planet Hongshan, mereka tidak bisa membiarkan kerusakan serius terjadi pada ras Saiyan karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Siaya tersenyum dan menyapa Rebecca, Lise dan yang lainnya sebelum berangkat mencari Siling dan yang lainnya. Dalam kehampaan tidak jauh dari planet Hongshan, Siaya menemukan mereka sedang bertarung di ruang hampa. Berbagai macam energi yang tersebar dan tak terkendali menimbulkan badai, mengganggu planet-planet di sekitarnya, menyebabkannya bergetar. Dengan lembut mengangkat tangannya, aura pertarungan ketiga orang itu hancur dan menghilang. Siaya tersenyum sambil melangkah maju dan meletakkan tangannya di pinggang Siling. Kemudian dia mengaktifkan kemampuan ruang waktu dan membawa semua orang kembali ke villa di planet Hongshan. Siaya, kamu menjadi sangat kuat. Saat ini, kami bahkan tidak bisa menahan diri sedikitpun. Hei, matamu, Miers mengobrol tanpa henti sementara Siling dan 18 berdiri diam di samping dan mendengarkan. Saat ini, mereka menyadari bahwa warna mata Siaya telah berubah. Dengan lembut menekan matanya, cahaya keperakan berkedip, dan kembali berubah menjadi warna merah tua Dewa Super Saiyan. Jika seperti ini, maka mereka akan sama seperti sebelumnya. Ini adalah wujud baru setelah Dewa Super Saiyan. Siling bertanya. Siaya berpikir sejenak sebelum berkata, seharusnya begitu. Goku dan Vegeta, setelah menerobos Dewa Super Saiyan, berada dalam bentuk Super Saiyan biru. Tentu saja, ini terkait dengan fakta bahwa mereka menyerah pada alam Dewa Super Saiyan karena keinginan mereka untuk mendapatkan hasil yang cepat dan mengalami transformasi yang tidak lengkap. Faktanya, jika Dewa Super Saiyan didefinisikan sebagai alam ilahi tingkat pertama, maka transformasi Super Saiyan biru harus dianggap sebagai alam ilahi semu tingkat kedua. Meskipun alam dan kekuatannya tidak sempurna, melihat bentuk transformasinya, itu memang harus dianggap sebagai alam ilahi tingkat kedua. Namun, jika karakter, semu, ditambahkan, dalam hal kekuatan, bentuk Super Saiyan Blue benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan transformasi mata perak Siaya saat ini. Pada saat ini, Siaya ingat apa yang Whis katakan padanya dan dia memberitahu Siling dan yang lainnya tentang pergi ke planet Dewa Penghancur untuk berlatih ketika mereka punya waktu luang. Siling menarik rambut hitam indahnya dengan jari-jarinya dan menggelengkan kepalanya, tidak berniat untuk segera pergi ke planet Dewa Penghancur. Saya ingin memperkuat fondasi saya untuk sementara waktu, dan menunggu sampai saya cukup memperkuatnya, barulah saya akan segera menerobos. Kamu benar jika berpikir seperti itu. Persiapan yang baik adalah kunci sukses, yang terpenting memperkuat fondasi. Lagi pula, belum lama ini kamu baru saja menerobos ke keadaan mistik. Tidak mungkin untuk menembus penghalang alam ilahi dalam waktu singkat. Jadi, inilah saatnya untuk memperkuat fondasi Anda. Siaya menyetujui rencana Siling dan yang lainnya. Yang juga memungkinkan Lazuli datang untuk berlatih, bagaimana menurutmu? Dia melihat ke usia 18 dan dia mengangguk, dan berkata dengan suara dingin, saya pernah mendengar bahwa bintang pencipta sangat efektif dalam mengembangkan potensi tubuh. Saya tidak dapat memahami dunia ini, tetapi saya masih berharap untuk melihatnya. Kalau begitu,
Pertama-tama aku akan mengambil alih Lazuli dan juga bertanya pada Whis tentang aliansi perdagangan semesta. Dia tersenyum dan membuat pengaturan. Keesokan harinya, Siaya membawa 18 dan pergi ke planet Dewa Penghancur. Setelah membawanya ke Whis, Siaya bertanya tentang aliansi perdagangan semesta. Wah, ceritakan padaku tentang aliansi perdagangan semesta. Aliansi perdagangan semesta, ini adalah aliansi gelap yang berorientasi pada kepentingan. Virus sama telah lama tidak senang dengan mereka, tapi karena akan memakan banyak waktu untuk menghancurkan mereka, dan dia merasa bahwa mereka tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan, dia membiarkan mereka ada selama ini. Karena kamu ingin menghancurkan mereka, aku akan memberitahumu tentang benteng mereka. Whis mengatakannya dengan ringan, seolah-olah aliansi perdagangan hanyalah sebuah hal kecil dan tidak penting di matanya. Dan itu memang benar. Di mata Whis yang telah hidup sejak dahulu kala, tidak pernah ada kekurangan orang-orang ambisius di alam semesta. Setelah memusnahkan satu aliansi perdagangan, organisasi serupa lainnya akan segera muncul. Bagaimanapun, selama hal itu tidak mempengaruhi jalannya alam semesta, dia tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Siaya memandang Whis, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aliansi perdagangan semesta yang terkenal tidak ada apa-apanya di hadapan Whis. Hal itu menyebabkan pikirannya bergetar. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi mereka dan memikirkannya, mungkin seperti itulah mentalitas Dewa Penghancur, Whis dan yang lainnya. Semakin transenden posisi mereka, semakin jauh pula pandangan mereka. Kalau tidak, jika mereka peduli dengan semua masalah rumit dan sepele ini, bukankah mereka akan sangat kesal? Bab 615, Rencana Rahasia Towa. Di bagian barat area selatan, planet Kudos. Di pusat kendali yang bersinar dengan cahaya warna-warni, penari mengarahkan bawahannya untuk memeriksa data yang dikirimkan dari berbagai tempat. Sebagai penanggung jawab aliansi perdagangan semesta yang ditempatkan di bagian barat wilayah selatan, dia dianggap sebagai orang besar, sukses, dan terkenal. 170.000 battle power memungkinkan dia menikmati kehidupan paling mewah dan mewah di langit berbintang ini seperti tiran lokal. Dengan lembut mengocok gelas wine di tangannya, penari penuh semangat. Tepat ketika dia sedang dalam suasana hati yang sangat gembira, kehampaan tiba-tiba muncul dan 7 sosok berpakaian seragam muncul. Battle armor berwarna merah tua dengan pinggiran hitam membuat ketujuh orang ini terlihat mengesankan dan kompeten. Saat mereka muncul dengan percaya diri tanpa menyembunyikan auranya, penari bereaksi secara naluriah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang yang telah datang saat dia berdiri dan berkata, "Kalian ini siapa? Apa tujuan kunjunganmu ke sini?" Dia adalah penari, penanggung jawab aliansi perdagangan semesta yang ditempatkan di wilayah selatan. Kekuatan pertempurannya adalah 173.000 dan merupakan orang yang cukup merepotkan. Pemimpin ketujuh orang itu mengabaikan reaksi penari sambil melihat gambar digital di tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Hanya 170.000 kekuatan pertempuran bukanlah apa-apa. Pria jangkung lainnya berkata dengan nada menghina sambil memutar pergelangan tangannya. Memang bukan apa-apa, tapi dianggap cukup bagus di bintang ini. Lydia, jangan terlalu banyak bicara dan cepat selesaikan misinya. Pemimpin itu memelototi mereka. Lydia segera tutup mulut dan menatap penari dengan tatapan dingin di matanya, seolah sedang menatap mangsanya. Mata hitamnya bersinar dengan semburan cahaya dingin. Ini adalah pertama kalinya penari menghadapi adegan di mana dia diabaikan sepenuhnya, wajahnya menjadi semakin gelap. Alisnya bergerak-gerak saat dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara tegas, "Kamu benar-benar mendekati kematian karena kamu tahu bahwa ini adalah markas aliansi perdagangan dan kamu masih berani bersikap kurang ajar. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Penari berbicara dengan marah, tapi alasannya membuatnya tetap terkendali. Dia bisa menjadi kepala suatu daerah, jadi tentu saja dia tidak buruk dalam beradaptasi. Dia tahu bahwa 7 orang di depannya itu tidak biasa dan harus ditangani dengan hati-hati. "Saya ingin tahu bagaimana Anda berniat bersikap kasar kepada kami." Lydia bertanya sebagai balasan. "Cukup, jangan bicara omong kosong, kami di sini untuk aliansi perdagangan. Jadi bisakah kamu mati?" Tanpa peringatan apapun, 7 orang asing itu menyerang pada saat yang sama, bayangan ilusi langsung tersebar kemana-mana dalam bidang pandangnya. Kilat menyambar, dan di mata penari, segala sesuatu pada saat ini tampak membeku dan sebelum dia sempat bereaksi, sejumlah besar kekuatan menembus tubuhnya. Seolah-olah gunung Tai sedang menekan, kekuatan besar mendorongnya secara horizontal, menyebabkan tubuhnya terbang tak terkendali. Hah! Darah berceceran dan penari jatuh ke reruntuhan. Darah keluar dari mulutnya, dan dia memandang mereka dengan tatapan kusam. "Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, kenapa kamu menyerangku?" Dia terluka parah dan bahkan tidak mampu melawan sama sekali. Saat ini, pikiran penari bergetar, wajahnya tampak pucat dan keringat dingin mengucur darinya. Dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan orang-orang di depannya ini, tapi dia adalah seorang ahli dengan 170.000 kekuatan pertempuran. Bahkan di seluruh galaksi Bima Sakti, tidak banyak orang yang berada pada level ini. Lebih penting lagi, dia selalu bertindak hati-hati dan tidak pernah menyinggung orang-orang di depannya. "Kami adalah orang Saya di planet Hongshan. Anda hanya bisa menyalahkan aliansi perdagangan Anda karena telah berulang kali menyinggung pemimpin kami. Siapapun yang terkait dengan aliansi perdagangan semesta akan musnah."
Aliansi perdagangan. Penari dengan lesu mendengarkan dengan ekspresi sedih di wajahnya, kesadarannya mulai memudar, karena dia adalah anggota aliansi perdagangan. Kemuliaan masa lalunya terpancar di depan matanya. Dia mengakui bahwa dia biasanya melakukan banyak kejahatan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan datang hari seperti itu. Dengan wajah pucatnya yang membeku, matanya perlahan kehilangan kilau kehidupan. Misi selesai, penari telah terbunuh. Hancurkan markas ini, lalu ayo pergi ke tujuan selanjutnya. Pemimpin Sakue dengan acuh tak acuh memandangi mayat penari. Bola energi terang muncul dari tangannya, dan kemudian menghantam planet ini. Suara gemuruh yang keras menyebar ke seluruh belahan dunia. Pangkalan aliansi perdagangan semesta meledak di tengah amukan dan kehancuran energi, dan berubah menjadi reruntuhan. Anastasia, di mana target selanjutnya? Seorang wanita kurus dengan rambut sedikit keriting memeriksa komunikator dan berkata dengan dingin, bagian barat daya wilayah selatan, planet Qatar. Mengangguk, ketujuh orang itu menaiki pesawat berwarna abu-abu perak dan langsung menuju tujuan selanjutnya, planet Qatar. Di seluruh galaksi Bima Sakti, pertempuran besar dan kecil terjadi. Karena aliansi perdagangan semesta mengendalikan banyak planet, dan mempertimbangkan cara mengerahkan personelnya, pasukan tempur khusus harus bertanggung jawab atas pertempuran di beberapa wilayah bintang. Berlari seperti ini memang sangat melelahkan, tapi siapa yang menyuruh orang saya menjadi maniak pertempuran? Mereka selalu menikmati misi seperti itu dan tidak pernah bosan. Satu-satunya hal yang mereka sesali adalah kekuatan lawan terlalu lemah, dan ahli kuat seperti penari sudah termasuk yang terbaik. Banyak pemimpin aliansi dagang yang memiliki kekuatan sekitar 100.000, sehingga tidak membuat mereka senang bertarung. Di medan bintang yang jaraknya tak terhitung tahun cahaya, Adri sedang menyaksikan pemandangan di luar melalui deobservasi pesawat luar angkasa. Ribuan kapal perang menembak, meriam energi biru dan putih menembus alam semesta, dan pesawat luar angkasa meledak sesekali. Setelah menghancurkan pasukan tempur ini, semua pasukan aliansi perdagangan di galaksi Bima Sakti akan dibasmi. Jumlah ahli tingkat galaksi tidak banyak, dan kekuatan militer yang dikendalikan oleh aliansi perdagangan tidak mampu melawan planet Hongshan. Dalam lebih dari 10 hari, dengan bantuan kekuatan teknologi baru dari masyarakat Veidaya, orang saya di planet Hongshan seperti belalang yang melewati perbatasan, perlahan-lahan melenyapkan semua kekuatan aliansi perdagangan. Tapi ada beberapa pangkalan besar yang memiliki ahli kuat dengan kekuatan lebih dari 1 juta yang mengawasi mereka. Karena alasan ini Adri dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berperang secara pribadi. Selanjutnya di luar galaksi Bima Sakti. Keadaan di sana belum familiar bagi kita, apalagi jarak antar galaksi terlalu jauh. Kami hanya dapat mengandalkan kemampuan transmisi instan Siling dan orang lain yang melaluinya kecepatan eliminasi akan berkurang banyak. Rebecca mengenakan battle armor berkualitas tinggi saat dia melihat ke langit berbintang di kejauhan. Saya mendengar dari Kai bahwa ada banyak orang menakutkan di luar galaksi Bima Sakti. Beberapa pria tidak kalah menakutkannya dengan Frost Demons. Saya ingin segera melawan mereka. Paladi bersandar di kursinya, tangannya memeluk bagian belakang kepalanya, tampak riang. Faktanya, ada banyak ahli veteran di galaksi Bima Sakti, namun setelah Siaya memimpin kebangkitan planet Hongshan, para veteran tersebut dan pasukan mereka runtuh satu demi satu, dan pasukan bawahan aliansi perdagangan di galaksi Bima Sakti diturunkan ke level yang sangat tinggi, tingkat serius. Ayo Paladi, Anda bahkan bukan tandingan Super Saiyan Bardock dengan kekuatan Dewa Saiyan Anda. Pada saat itu, jangan dipermalukan. Alice menutup mulutnya dan berkata dengan nada mengejek. Saat ini, petinggi planet Hongshan umumnya dapat mencapai status Dewa Saiyan untuk sementara melalui trik murah. Kekuatan mereka sebanding dengan Super Saiyan biasa, yang merupakan fondasi kokoh untuk sebuah balapan. Paladi berteriak dengan ketidakpuasan, jangan katakan itu, aku masih cukup kuat. Berbeda dari situasi di dunia luar yang seperti api yang berkobar, di suatu tempat di kedalaman alam iblis. Di koridor ruang waktu Towa, istana besar itu tidak memiliki tanda-tanda adanya tempat tinggal. Karena Mira dilukai oleh Siling dan yang lainnya dan bersembunyi di celah spasial, jumlah orang di istana besar itu lebih sedikit. Towa setengah bersandar di singgasana dengan dagu disangga pada satu tangan, melihat pemandangan yang terlihat di kehampaan dengan senyuman tipis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Towa berdiri dari singgasananya dan berjalan menuju bagian dalam istana mengikuti koridor yang berkelok-kelok, suara langkah kakinya perlahan menjauh. Koridor yang berkelok-kelok itu seperti sebuah labirin, dan seseorang dapat dengan cepat melupakan jalan dari mana mereka berasal, atau mengatakan bahwa di bawah pengaruh sihir yang aneh, orang-orang secara tidak sadar melupakan tempat yang pernah mereka lewati. Dia berhenti di depan pintu batu giok putih. Setelah Towa membuka pintu dan masuk, pintu yang terbuat dari batu giok putih ditutup dengan suara keras. Itu adalah ruangan yang penuh aura modern, sepenuhnya dihiasi dengan warna putih keperakan, memberikan kesan fiksi ilmiah. Bahan percobaan dari semua ukuran ditumpuk di mana-mana di dalam ruangan. Di atas meja terdapat buku catatan penelitian yang penuh dengan data tertulis. Suara dengung mesin terdengar pelan seperti dengungan nyamuk. Jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama, Anda tidak dapat mendengarnya. Towa berdiri di depan ruang inkubasi berwarna ungu yang terdapat larva berwarna hitam merah seukuran ibu jari yang mengapung dalam larutan berwarna ungu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah bentuk embrio tubuh manusia.
Towa memasang ekspresi lembut di wajahnya saat dia dengan lembut membelai dinding kaca ruang inkubasi. Mira itu mengira aku sedang mempelajari bentuk kehidupan untuk menciptakan makhluk hidup yang aneh, dan bahkan mengira dialah yang menciptakan apa yang disebut Veilu. Betapa bodohnya, bagaimana hukum alam semesta bisa mentolerir bentuk kehidupan yang tidak wajar seperti itu, hanya individu yang paling murni yang merupakan inti kehidupan. Tumbuhlah dengan baik, suatu hari aku benar-benar tidak ingin memanfaatkanmu, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya berharap, saya, di dunia lain dapat melaksanakan rencana tersebut dengan sukses. Mira membangkitkan Demigra tanpa izinku. Untungnya, dia tersingkir tepat waktu. Sekarang aku bertanya-tanya kemana aku harus pergi dan bersembunyi. Memikirkan Demigra, suasana hati Towa memburuk. Ngomong-ngomong, siapa sangka tujuan Mira membuat Hirudegarden di zaman dahulu adalah menggunakannya untuk membawa kesadaran kebangkitan Demigra. Jelas sekali dia, Tiba-tiba teringat sesuatu, Towa mendapat ide cerdas, dan senyuman menggoda muncul di sudut mulutnya. Dia berpikir dalam hati, di sini tidak terlalu aman. Saya harus pindah secepat mungkin. Bentuk kehidupan larva di hadapannya bisa dikatakan merupakan hasil kerja keras sepanjang hidup Towa. Hal ini terkait dengan berhasil tidaknya rencananya. Agar tidak menarik perhatian orang lain dari dunia luar serta ke waktu tertinggi, dia bahkan hanya melakukan eksperimen ini di ruang waktu saat ini. Dia, dari ruang waktu lain berperan menarik perhatian orang lain. Menyadari bahwa halaman ruang waktu bukanlah tempat yang aman, Towa menggerakkan tongkat sihir tipis di tangannya, dan terjadilah angin puyuh. Setelah itu, cahaya cian yang menyilaukan muncul dan setelah beberapa saat menjadi buta, semua yang ada di ruangan itu dipindahkan. Mengunci pintu giok putih, Towa keluar istana sambil mencibir. Bab 616, Perubahan Besar. Bagian luar koridor ruang waktu terhubung ke wilayah alam iblis, dan bagian tengahnya terputus oleh kemampuan ruang waktu Towa. Tanpa izin Towa, tidak ada makhluk hidup lain dari alam iblis yang dapat memasuki koridor ruang waktu dan bahkan kakak laki-laki Towa, Raja Alam Iblis Dabura, tidak diizinkan. Berjalan di tanah tandus di alam iblis, bulan darah merah tua tergantung di langit dan suara lolongan binatang buas terdengar, memberikan perasaan suram dan menakutkan kepada orang-orang. Pada saat ini, seekor binatang buas dengan gigi tajam muncul dari jalan yang dibangun dengan tengkorak, menghalangi jalan Towa dengan kilatan mengerikan di matanya dan meraung ke arahnya. Sambil tertawa mengejek, Towa hendak mengambil tindakan, namun tiba-tiba sinar dingin memancar di udara dan darah panas muncrat. Makhluk asing berkepala panjang berlutut di depan Towa. Nyonya Towa, Raja Dabura mengundang Anda untuk datang. Oh, kakakku sedang mencari sesuatu untukku, apakah itu ide babi di lagi? Mata ungu itu bersinar dengan cahaya dingin saat Towa memandang dengan jijik. Bagi para pengontrol ruang waktu, yang dapat berkomunikasi dengan diri sendiri, dari dunia lain, tidak banyak rahasia tentang alam semesta paralel. Dabura itu cukup mengecewakan. Meskipun dia adalah Raja Alam Iblis, dia bergaul dengan babi di sepanjang hari, merencanakan ini dan itu untuk membangkitkan beberapa Majin Buu, tapi meskipun Majin Buu dibangkitkan, lalu bagaimana? Kekuatannya mirip dengan Super Saiyan Broly legendaris yang dikirim ke planet Hongshan olehnya saat itu. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih berharap sia-sia untuk menguasai dunia. Towa, yang telah berhubungan dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, telah lama terbiasa melihat ahli tingkat ini dan kata-katanya mengandung banyak penghinaan. Tuan Dabura dan Tuan Babidi sedang menunggumu, kamu tahu. Aku tidak akan pergi, suruh mereka berhenti membuatku kesal, kata Towa tegas dan sambil melambai, dia menggunakan kemampuan ruang waktu dan mengirimnya terbang seperti sampah. Babidi, orang yang terlalu percaya diri itu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa gelar penyihir saya tidak ada gunanya? Lalu dia menghela nafas pelan. Sekarang adalah saat kritis dalam rencananya, dia tidak punya waktu untuk memprovokasi mereka untuk saat ini. Waktu berlalu, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pertarungan pemusnahan melawan aliansi perdagangan semesta, yang sedang berjalan lancar, secara bertahap akan segera berakhir. Dalam proses pemusnahan, asap pertempuran telah meresap ke planet demi planet. Karena ada banyak ahli super di aliansi perdagangan semesta yang telah melampaui level kuler, semua orang saya tingkat tinggi dapat menikmati kesenangan bertarung. Tentu saja, korban jiwa tidak bisa dihindari, dan orang saya juga tidak merasa menyesal telah terbunuh di medan perang. Pertempuran terakhir terjadi di markas besar aliansi perdagangan. Pemimpinnya adalah ahli tingkat sel super sempurna, tetapi ketika Sili, Mei Fei, dan lainnya mengambil tindakan, lebih dari selusin planet bersama dengan markas besar aliansi perdagangan semesta menjadi sejarah alam semesta 7. Setelah menyaksikan pertempuran sengit yang menghancurkan planet, semua orang saya masih belum puas, meratapi entah kapan pertempuran seperti itu akan terjadi lagi. Dengan runtuhnya aliansi perdagangan semesta, alam semesta 7 memasuki masa damai yang jarang terjadi. Pada saat yang sama, nama Saiyan di planet Hongshan tidak lagi terbatas pada galaksi Bima Sakti. Hampir setiap peradaban tingkat atas di alam semesta mengetahui bahwa di galaksi Bima Sakti yang jauh, terdapat ras yang begitu kuat. Planet Vedaf, berada di jurang yang mengerikan. Sinar cahaya suram terhalang oleh awan tebal dan hanya membiarkan sedikit sinar cahaya melewatinya. Wajah muram Mira dipenuhi rasa dingin, dan matanya yang merah darah bersinar dengan kilatan brutal dan dingin. Di sekelilingnya,
Ada ratusan kristal ruang waktu berwarna merah darah dan setiap kristal terkondensasi dari jiwa dan keluhan sebuah planet. Sekering. Dengan teriakan nyaring, sinar cahaya yang indah dan menyilaukan menerangi seluruh jurang. Ribuan kristal ruang waktu seperti rubi yang mempesona berputar dengan cepat, berkedip-kedip dengan sinar cahaya merah terang dan kemudian saling mendekat menjadi 3 atau 4, akhirnya menyatu menjadi 112 kristal besar. Kilatan gelap muncul di matanya dan dia tiba-tiba tertawa. Hahaha, 112 kristal berwarna merah darah, masing-masing merupakan perpaduan dari setidaknya 10 makhluk hidup di planet dan keluhan mereka, dan cukup untuk memanggil prajurit iblis yang kuat. Planet Hongshan, Saiyan, dan para dewa. Aku akan mengembalikan rasa sakit yang kamu berikan padaku 100 kali lipat. Sebentar lagi keseluruhan alam semesta 7 akan memasuki era berdarah. Mira menjentikkan jarinya, dan retakan spasial yang menakutkan dan tampak ganas muncul di sekitar 112 kristal darah. Aura jahat yang menggetarkan jiwa menyembur keluar dari sisi lain celah, dan seluruh jurang bergetar. Segera, kristal tersebut telah menyerap cukup banyak energi jahat dan mulai melunak dan berubah bentuk, dengan cepat berubah menjadi 112 monster humanoid. Masing-masing memiliki simbol X di dahi mereka, yang merupakan tanda mode penjahat super asteris. Sebelumnya saya menggunakan mode penjahat tetapi ini adalah mode penjahat super, penerus mode penjahat. Bangunlah, iblis dari zaman kuno. Pertarungan yang telah lama kita nantikan akan segera dimulai. Mira mengangkat tangannya dan berteriak, mengumumkan kedatangan iblis yang disegel di zaman kuno. Setelah jeda, Mira menunjuk ke arah 10 alien dengan tanduk hitam di kepala mereka di barisan depan dan berkata, "Dingin, pimpin balapanmu dan berbaris menuju area timur. Di sana hidup musuh lama ras Frost Demonmu, Saiyan." Saiyan, mendengar kata sensitif ini, penjahat super mode dingin mengeluarkan raungan pelan seperti binatang. Cilet ini merupakan nenek moyang dari ras Frost Demon yang dibunuh oleh Bardock pada zaman dahulu. Orang-orang yang berdiri di samping Cilet adalah anggota generasi penerus dari ras Frost Demon yang sangat jahat. Meskipun Bardock ruang waktu saat ini tidak melakukan perjalanan waktu, sejarah telah meniru pertempuran ini dari ruang waktu awal. Vampir, targetmu adalah Yardratian di wilayah utara. Demon Aura, targetmu adalah para pejuang dunia bawah yang telah mati. Demon Bisiege, targetmu ada di alam iblis. Mira menugaskan mereka misi satu per satu. Dipahami, mengaum, 112 setan mode penjahat super berteriak keras. Mira telah memanggil orang paling jahat dalam sejarah. Setelah mengetahui target yang akan mereka hancurkan, mata merah darah mereka bersinar dan mereka tertawa haus darah. Setelah 112 iblis menghilang, Mira tersenyum jahat ketika sesosok bayangan muncul di sampingnya, mengenakan kostum mirip malaikat dengan lingkaran hitam di lehernya. Dia jelas merupakan eksistensi tabu yang sudah lama ditakuti Whis dan yang lainnya, malaikat kegelapan. Mira, kamu tahu kalau orang-orang ini saja tidak bisa membawa kekacauan ke Universe 7. Malaikat kegelapan berkata dengan acuh tak acuh. Mira mendengus dingin dan berkata, tentu saja saya tahu, tapi saya membutuhkan lebih banyak kegelapan. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kebangkitan Demigra. Terlebih lagi, bukankah kalian para malaikat kegelapan juga mengincar hal ini? Tidak, kami tidak sama denganmu. Namun, kami untuk sementara bekerja sama untuk tujuan bersama. Anda harus tahu bahwa Demigra dengan banyak ruang waktu bukanlah tandingan bos kami. Malaikat kegelapan terkekeh dan segera berubah menjadi kepulan asap hitam sebelum menghilang. Apakah bosnya lancis dosa asli? Mira dengan acuh tak acuh menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Dia tidak tahu seberapa kuat Demigra dari berbagai ruang waktu, karena dia belum pernah muncul sebelumnya. Bab 617, Invasi Besar-besaran. Planet Hongshan, di luar galaksi Bima Sakti. Beberapa kilatan cahaya muncul di angkasa, mendekati planet Hongshan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Di ruang angkasa yang sangat luas, beberapa pesawat luar angkasa kuno tampak seperti kumpulan cahaya yang melompat. Eksterior berbentuk cakram memiliki kokpit yang menonjol, dan tidak rata seperti teknologi modern yang ramping. Leluhur, kita akan mencapai planet Hongshan sebentar lagi. Frost Demon dengan mata merah berkedip menunjuk ke arah rute pesawat luar angkasa. Kali ini, mengikuti perintah Mira untuk menyerang planet Hongshan, selain sekitar selusin orang yang dibangkitkan oleh Mira, ada juga beberapa Frost Demon yang berkeliaran di galaksi lain yang dipanggil oleh Cilet menggunakan cara khusus. Cilet, yang sedang duduk di kursinya mengangguk dengan acuh tak acuh dan meletakkan tangannya di sandaran lengan, memancarkan aura seolah memperingatkan semua orang untuk tidak mendekat. Beberapa Frost Demons di sekitarnya juga memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka sambil memancarkan aura jahat. Ngomong-ngomong, saat kamu bertemu Saiyan, segera serang mereka dan jangan beri mereka kesempatan untuk bereaksi. Orang Saiyan tidak menakutkan selama mereka tidak berubah menjadi Super Saiyan berambut pirang. Dingin tiba-tiba berkata. Mengatakan itu, mata merah darah Cilet menatap orang-orang di sebelahnya dan berkata, menurut informasi yang diberikan oleh Sir Mira, keluarga Colt terkuat dan keluarga Davido dalam ras Frost Demon, di era ini, semuanya telah dihancurkan di tangan Super Saiyan. Bukankah aku sudah lama meninggalkan peraturan leluhur bahwa kita tidak boleh membiarkan orang Saiyan pergi, jadi mengapa hal seperti ini masih terjadi? Leluhur, ini semua karena Frieza dari keluarga dingin mengambil keputusan tanpa izin.
Karena wilayah utara tempat tinggal orang Saiyan adalah wilayah keluarga dingin, kami tidak punya cara untuk campur tangan. Frost Demon yang berasal dari luar galaksi Bima Sakti segera menjawab dan melaporkan seluruh kejadian tersebut. Dia adalah Frost Demon yang diasingkan di luar galaksi Bima Sakti dan tidak memiliki hak untuk berbicara dalam ras mereka. Di masa lalu, keluarga Colt dan keluarga Davido adalah perwakilan utama ras Frost Demon. Klan yang lebih lemah seperti mereka telah lama diasingkan dari galaksi Bima Sakti. Orang-orang yang tidak berguna, dingin mengumpat dengan dingin, tidak puas dengan kebodohan dan keangkuhan teman-teman sekelasnya. Mereka jelas tahu bahwa Super Saiyan dapat mengancam kekuasaan ras Frost Demon, tapi mereka tetap dengan arogan membiarkan mereka tetap hidup. Keluarga dingin mencari kehancuran mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Cilet menjadi lebih marah dan aura menyesakkan keluar. Alarm besar dan kecil segera berbunyi di pesawat luar angkasa. Seolah-olah mereka berada di api penyucian neraka, aura jahat yang tak ada habisnya membuat para iblis embun beku merasa merinding dan mereka bergidik. Di saat yang sama, mata yang menatap Cilet penuh dengan kepanikan. Inilah kekuatan nenek moyang. Bahkan Raja Dingin yang sudah mati pun tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Apakah ini kemampuan supervilainisasi Sir Mira? Frost Demons penuh dengan fantasi di dalam hati mereka, dan mereka tidak berani berpikir untuk menolak. Wosh! Seperti sambaran petir yang menerobos langit berbintang, tidak butuh waktu lama sebelum siluet planet Hongshan hitam kemerahan muncul di depan Cilet dan yang lainnya. Haha, kita telah mencapai tujuan kita. Dingin tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, tubuhnya yang tinggi memancarkan aura yang sangat mendominasi saat dia melambaikan tangannya. Bersiaplah, semuanya menyebar dan balas dendam terhadap Saiyan sepuasnya. Ya, leluhur. Frost Demons yang berdiri di barisan bawah merespons secara serempak. Selamat bersenang-senang bertarung. Cilet membuka tangannya lebar-lebar dan berteriak jahat. Membunuh. Akhirnya tiba waktunya untuk membalas dendam. Lebih dari selusin Frost Demons memimpin bawahannya berteriak keras saat gelombang aura brutal dan gelap menyelimuti udara. Saat beberapa pesawat ruang angkasa secara bertahap memasuki orbit pertahanan luar planet Hongshan, bayangan hitam diproyeksikan ke bawah seolah-olah itu adalah gerhana matahari. Pada saat yang sama, alarm berbunyi di berbagai tempat di planet Hongshan. Merasakan aura jahat dari luar angkasa, orang Saya di planet ini menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengangkat kepala, mengetahui di dalam hati bahwa musuh lain telah menyerbu rumah mereka, planet Hongshan. Masih ada orang yang berani menyerbu planet Hongshan. Semua orang Saiyan tidak percaya. Setelah menunjukkan sisi dominasi Saiyan terhadap multiverse baru-baru ini, planet Hongshan, sebagai markas besar Saiyan, masih diserang oleh musuh asing. Seolah-olah sebuah negara yang sangat maju baru saja mengumumkan penyatuan dunia, namun segera diserang oleh sekelompok masyarakat adat primitif, sungguh tidak terduga. Bang, di kantor pusat observasi Korps Penjaga, Sakue, yang sedang bertugas, mengepalkan tinjunya dan memukul meja kayu, menyebabkan meja itu bergetar hebat. Tidak masuk akal, mereka berani menyerang planet Hongshan. Sakue memandang asisten di dekatnya, dan berkata dengan muram, segera beritahu Korps Penjaga dan anggota regu tempur khusus yang tinggal di planet Hongshan bahwa sudah waktunya untuk bertempur lagi, dan juga beritahu para pemuda Saiyan untuk pergi ke keadaan darurat, tempat berlindung. Perintah diturunkan dari pusat komando dengan tertib. Segera, lebih dari 1.000 prajurit kuat secara bersamaan meletus dengan aura menakutkan yang menyebabkan dunia kehilangan warna, dan kemudian terbang di udara, terbang menuju tempat musuh muncul. Hahaha, seseorang datang untuk bertarung. Sekarang saya bisa bermain sebanyak yang saya suka. Seorang gadis kecil berumur 11 atau 12 tahun berteriak kegirangan, tubuhnya bersinar dengan sinar hijau seperti zamrud yang kejam. Mei Fei, anggap serius. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Sebagai kakak perempuannya, Silly meneriaki Mei Fei dengan ketidakpuasan. Bagaimana seseorang bisa begitu bahagia ketika planet asalnya diserang? Sambil menoleh, dia berkata kepada anak laki-laki di sebelahnya, Vicky, kamu baru saja mati sekali, jadi jangan ikut serta dalam pertempuran ini. Aku tahu, anak kecil itu mengangguk penuh arti. Mata dingin Silly menoleh ke kejauhan, di mana terdapat lebih dari selusin aura kuat yang jelas melebihi norma umum alam semesta, dan menurunkan alisnya. Siapa mereka? Mereka bahkan lebih kuat dari Super Saiyan biasa. Sambil menggelengkan kepalanya, Silly meraih tangan Mei Fei dan melayang ke langit. Pada saat yang sama, Adri dan yang lainnya juga siap, dan semua pejuang kuat di planet Hongshan terbang menuju posisi Cilet dan lainnya. Itu adalah wilayah perbukitan dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal yang terkonsentrasi bersama ketika gunung-gunung bergelombang berkumpul untuk membentuk medan yang kompleks dan dapat berubah. Iblis beku. Adri adalah orang pertama yang bergegas ke tempat kejadian. Saat dia melihat Cilet dan yang lainnya, matanya melebar, dan aura pembunuh yang sangat dingin segera meletus, menyebabkan seluruh planet hitam kemerahan bergetar. Apa yang sedang terjadi? Ras Frost Demon di galaksi Bima Sakti seharusnya sudah musnah. Mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak? Bardock, dengan bekas luka di wajahnya, mengerutkan alisnya dan segera memasuki kondisi Super Saiyan. Cilet dan Frost Demons lainnya tidak menyangka bahwa Saiyan akan muncul begitu cepat. Mereka muncul segera setelah mendarat, dan segera berubah menjadi Super Saiyan, yang sedikit mengejutkan mereka. Strategi awal mereka untuk mengambil langkah pertama kini jelas tidak dapat dilaksanakan.
Setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa itu karena para idiot dari keluarga Colt itu membuat tanda besar untuk mereka sehingga orang Saiya segera mengenali mereka. Leluhur, para Saiyan ini sepertinya tahu bagaimana merasakan keberadaan lawan melalui sesuatu yang disebut Ki. Saya pikir mereka mengetahui kedatangan kami melalui ini. Frost Demon dari luar galaksi Bima Sakti melangkah maju dan berkata, "Sungguh, ini memang keterampilan yang bagus." Dingin memiliki ekspresi suram di wajahnya. Saat dia melihat eselon teratas Saiyan muncul, dia dan Frost Demons lainnya meledak dengan aura gelap yang sedingin es dan menusuk tulang. Tiba-tiba, Cilet melihat Bardock di kubu oposisi dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya, dan kemudian aura pembunuh berdarahnya tampak berubah menjadi nyata. Bahkan jika rambut pirang dan mata hijau pihak lain berubah menjadi abu-abu, dia masih bisa mengenalinya. "Itu kamu. Kenapa kamu masih hidup?" Wajah dingin berubah drastis dan dia menunjuk ke arah Bardock dan meraung. Dia tidak akan pernah melupakan rambut emas dan mata Zamrud Super Saiyan itu. Orang di depannya adalah orang yang dengan kejam menginjak-injaknya di zaman kuno. Kalau memang mirip saja, lalu kenapa bekas luka di wajahnya sama? Bagaimanapun, saat Cilet melihat Bardock, dia menjadi gila. Omong kosong. Tatapan Bardock tajam, dia tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Aura pembunuh yang kuat dan mendominasi meletus, sama brutalnya tetapi tidak segelap milik Cilet. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi selama mereka berasal dari ras Frost Demon, bunuh saja mereka. Bang, bang, bang. Saiyan dan Frost Demons dengan cepat terlibat perkelahian. Kali ini ada lebih dari selusin Frost Demons yang tiba di planet Hongshan. Di antara mereka, Frost Demons yang luar biasa kuat yang disupervillain oleh Mira merupakan mayoritas. Pada saat yang sama, ada banyak ahli tingkat Super Saiyan di planet Hongshan. Meskipun Super Saiyan yang sebenarnya hanya sedikit, ada lusinan Dewa Saiyan yang kekuatannya sebanding dengan Super Saiyan. Pertempuran itu kacau balau. Saat alien berjatuhan satu demi satu, inti planet Hongshan mulai berputar dan cahaya keemasan menghilangkan kerusakan pada permukaan planet. Hahaha, bunuh, bunuh, bunuh. Saat siluet hijau Mei Fei terus berpindah antar alien dengan cepat, banyak tubuh berjatuhan tanpa ada kehidupan di dalamnya. Cilet dan yang lainnya telah membawa banyak bawahan, tetapi mereka tidak tahan Mei Fei bermain-main seperti ini. Di sampingnya, Sili di negara bagian Super Saiyan 2 memandang Mei Fei, yang merajalela seperti truk pickup kecil yang tidak terkendali, dan menutupi wajahnya dan menghela nafas. Dia kemudian melambaikan tangannya dan badai besar yang kacau seperti tornado muncul. Jauh di atas planet Hongshan, Siaya berhenti bersama Siling dan Miers, menyaksikan pertempuran di bawah dengan tenang. Siling mencibir, mereka berani memprovokasi kita hanya dengan kekuatan ini. Kepala Frost Demon itu memiliki simbol mode penjahat super. Saya khawatir Mira yang mengirim mereka. Siaya mengerutkan kening, melihat ke arah iblis embun beku yang terjahat super di bawah, dan merenungkan tujuan Mira melakukan ini. Apakah hanya untuk mengganggu situasi planet Hongshan dan membuat kehadiran mereka diketahui? Tampaknya hal itu tidak diperlukan. Orang itu lagi, di mana dia menemukan begitu banyak Frost Demons? Nada suara Miers sangat dingin, dia sudah menandai dia di dalam hatinya dan dia harus dibunuh jika ada kesempatan. Bab 618, Dewa Penghancur Virus. Tak satu pun dari Frost Demons ini berasal dari era ini. Melirik Cilet, yang sedang melawan Bardock, hati Siaya seperti cermin, memikirkan invasi Super Saiyan Broly legendaris ke planet Hongshan lebih dari 10 tahun yang lalu. Situasi saat itu sama persis dengan sekarang. Frost Demon bernama Cilet ini seharusnya mati di tangan Bardock di zaman kuno, tapi dia muncul kembali sekarang. Jelas sekali Mira menggunakan kekuatan ruang waktu. Miers terkejut setelah dia mendengarnya dan memahami arti kata-kata Siaya. Kemampuan ruang waktu sungguh merepotkan. Tidak ada habisnya. Sejauh yang saya tahu, tidak mudah memanggil orang-orang dengan kemampuan ruang waktu ini. Seseorang harus menciptakan dunia yang terfragmentasi ruang waktu, dan banyak makhluk hidup diperlukan sebagai pengorbanan. Berapa banyak kejahatan yang dilakukan Mira? Sambil menggelengkan kepalanya, Siaya menyaksikan pertempuran di bawah ini yang hampir berakhir. Saat itu, cincin waktu ungu di tangannya menyala. Sebuah pesan datang dari Kei Waktu Tertinggi. Siaya, ada masalah. Ribuan dunia kecil yang terfragmentasi tiba-tiba muncul di sekitar alam semesta 7, dan dunia ini sangat tidak stabil. Banyak fragmen yang dihancurkan satu demi satu. Hal yang menyusahkan adalah badai energi yang dihasilkan ketika dunia-dunia ini dihancurkan terus mempengaruhi dunia-dunia terfragmentasi lain di sekitarnya. Nada suara Kei Tertinggi Waktu Kronoa sangat gelisah, dan suara mudanya sangat tajam. Begitu, jadi ini rencana Mira. Dia ingin mengacaukan seluruh alam semesta. Siaya tiba-tiba mengerti tujuan Mira. Dingin hanyalah umpan meriam untuk menarik perhatiannya. Rencana B sebenarnya adalah dunia terfragmentasi yang dikendalikan oleh Mira. Alam semesta 7 adalah salah satu dari 12 alam semesta multiverse. Ada dewa penghancur dan malaikat yang ditempatkan di dalamnya. Dalam keadaan normal, tidak akan ada krisis kehancuran universal, tetapi ketika banyak dunia yang terfragmentasi meledak pada saat yang sama, hal ini akan berdampak besar atau kecil terhadap alam semesta, dan jika parah, bahkan akan mempengaruhi cara kerja hukum internal alam semesta. Terkadang reaksi berantai bisa menimbulkan bencana besar seperti efek domino dan jelas inilah tujuan Mira. Untuk menghidupkan kembali Demigra beberapa ruang waktu, apa yang dilakukan Mira bisa dikatakan sangat besar.
Siaya tidak mengetahui bahwa selain melakukan semua ini, dia juga mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke berbagai tempat di Universe 7. Pasukan ini pergi ke dunia bawah, dunia orang hidup, alam iblis, serta berbagai tempat, sehingga mengganggu pengoperasian alam semesta secara keseluruhan. Kronoa, beri aku lokasi Mira. Mengirim pesan ke Kai tertinggi waktu, Siaya berbalik dan berkata kepada Siling dan Miers, kalian jagalah planet Hongshan, dan jangan biarkan rakyat kami menderita korban serius. Oke, Siling merespons dengan serius. Pada saat ini, Kai tertinggi waktu mengirimkan lokasi Mira. Siaya melihatnya, memejamkan mata, dan mengingat bagan bintang Universe 7 di benaknya. Menemukannya. Dengan teriakan ringan, seberkas cahaya melintas dan Siaya dengan cepat menghilang. Planet Vedaf. Sosok Siaya muncul di langit berbintang yang gelap. Begitu dia muncul, aura jahat menyapu. Siaya mengerutkan kening dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kronoa, kunci posisi Mira. Jangan biarkan dia kabur kali ini. Terakhir kali Mira dikalahkan oleh tim Siling, Miers dan Lazuli, namun ia lolos melalui celah luar angkasa. Siaya mempelajari pelajarannya dan meminta Kai waktu tertinggi untuk menutup ruang di sekitarnya. Kali ini, Mira tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menumbuhkan sayap. Kronoa di Timeless merespons dengan cepat, dan mengendalikan kitab awal dan akhir untuk menutup ruang waktu seluruh planet. Ruang waktu di sekitarmu telah aku segel. Setelah mendapat balasan dari Kai tertinggi Time Kronoa, Siaya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan kemudian tubuhnya berubah menjadi kilat sebelum menghilang. Siaya mencari aura Mira dan tiba di jurang yang penuh dengan lukisan mural kuno. Hati-hati, Mira telah memasang jebakan di mana-mana di dalam. Suara muda Kronoa terdengar di telinga Siaya. Siaya dengan serius melihat mural di sekitarnya, dan seperti yang diharapkan, serangan mental misterius datang ke arahnya. Menghentakkan kakinya dengan ringan, energi abu-abu keperakan berkedip beberapa kali dan mata merah Siaya langsung berubah menjadi putih keperakan. Dia sedikit menekuk jari-jarinya, dan sambil mencibir, semua serangan mental yang datang ke arahnya dihilangkan. Apa menurut Mira aku sama seperti saat aku bertarung melawan Demigra? Siaya mencibir. Sial baginya, 6 bulan lalu, Siaya telah menembus alam ilahi tingkat kedua. Serangan mental tingkat rendah ini tidak akan berhasil padanya. Dengan cepat dan mudah, Siaya menciptakan tanah tak bertuan, berturut-turut menghilangkan jebakan yang dipasang oleh Mira. Siaya, kapan kamu menjadi begitu kuat? Kai tertinggi waktu bertanya dengan heran. Saya telah menembus alam ilahi tingkat kedua. Hei, bukankah itu berarti kamu sudah bisa menjadi penegak waktu resmi? Selain keterkejutan, suara Kai tertinggi waktu juga mengungkapkan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, Siaya akan naik ke alam ilahi tingkat kedua dari manusia dengan begitu cepat. Kalau begitu, setelah pertarungan ini selesai, aku akan mulai menjadikanmu penegak waktu resmi. Saat itu, kamu akan menjadi penegak waktu pertama di sisiku. Kai tertinggi waktu berbicara dengan nada yang sangat serius. Siaya mengangguk, berhenti berjalan dan berbicara kepada Kronoa, tidak bisakah kamu memasang bendera untukku? Kai tertinggi waktu tidak tahu apa yang dibicarakan Siaya. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak penegak waktu yang ada sejauh ini? Mendengar kata-katanya, suara Kai tertinggi waktu merendahkan, ada banyak, tapi aku tidak punya satu pun di sisiku. Jadi, kamu hanyalah dewa kecil. Siaya berkata dengan bercanda. Kai tertinggi waktu Kronoa mendengus. Itu semua karena kurangnya pengontrol ruang waktu di ruang waktu yang saya pimpin, tapi pihak saya akan segera memiliki penegak waktu, apalagi itu akan lebih kuat dari milik mereka. Saya tidak perlu lagi mengemis pada orang lain. Kai tertinggi waktu berbicara dengan santai, tetapi Siaya mendengar banyak hal darinya. Siaya berpikir dalam hati, jadi ada banyak Kai waktu tertinggi seperti Kronoa. Dari perkataannya, tidak sulit untuk memahami bahwa dibandingkan dengan Kai tertinggi waktu lainnya, Kronoa seperti anak kecil yang baru saja tumbuh dewasa. Dunia ini cukup besar. Siaya menghela nafas dengan emosi dan terus berjalan ke depan. Saat dia melangkah ke ngarai yang kosong, dia melihat Mira duduk bersila di tanah dan di sampingnya, retakan spasial yang dalam dan menakutkan seperti ular berbisa yang mengeluarkan lidah bercabang. Tempat yang berkelok-kelok terdistorsi dari waktu ke waktu saat kristal ruang waktu berwarna merah darah perlahan mengembun. Kamu di sini, tapi sayangnya bagimu, sudah terlambat. Saya telah memperoleh banyak energi gelap dari alam semesta 7, dan Demigra berbagai ruang waktu akan segera dibangkitkan. Wajah dingin Mira memiliki senyuman jahat, tetapi saat berikutnya dia tertegun dan pupil matanya menyusut menjadi bentuk jarum. Bang, tangan Siaya langsung menyerang saat tinju kerasnya jatuh ke tubuh Mira. Senyuman di wajah Mira langsung membeku. Puff, tetesan darah berceceran, dan seperti layang-layang dengan tali putus, tubuhnya terlempar terbalik. Itu meninggalkan depresi berbentuk manusia di dinding batu beberapa ratus meter jauhnya. Bajingan, mata Mira melotot, dan dia merasakan kekuatan meninggalkan tubuhnya saat dia berjuang untuk merangkak keluar dari dinding. Saat ini, telapak tangan Siaya menutupi kepala Mira saat dia berkata dengan suara tanpa emosi, Mira, sia-sia kamu menunggu untuk melihat kebangkitan Demigra, aku akan membunuhmu di sini sekarang. Hehehe, kamu tidak bisa membunuhku. Saya hanyalah tiruan. Bahkan jika kamu membunuhku, Demigra dari berbagai ruang waktu akan tetap dibangkitkan.
Mendengar kata-katanya, Siaya mengerutkan kening dan mata keperakannya bersinar dengan sedikit kilau, dalam hati berpikir, jika itu masalahnya, maka pasti akan sulit untuk mengatasinya. Saat itu, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakang Siaya. Nak, berikan dia padaku, aku punya sarana untuk membuatnya memberitahu keberadaan Demigra. Siapa? Siaya menoleh ke belakang dan sosok ungu memasuki pandangannya. Siaya menatap kosong dengan tatapan tercengang. Itu adalah makhluk dengan telinga panjang berwarna ungu. Wajahnya kurus dan seluruh tubuhnya kurus. Permukaan tubuhnya seolah hanya selapis daging dan kulit yang membungkus tulangnya. Kantung di bawah matanya sedikit menonjol keluar, dan dia mengenakan pakaian aneh yang mirip dengan Firaun Mesir. Dewa penghancur Birus. Orang yang muncul di hadapannya adalah dewa penghancur yang seharusnya sedang tidur, Birus. Birus dengan tangan di belakang punggungnya melayang setinggi Siaya. Mata emasnya menatap Mira dengan acuh tak acuh, penuh ketidakpedulian terhadap makhluk hidup. Bab 619, Malaikat Kegelapan. Siaya tidak menyangka akan melihat dewa penghancur Birus muncul saat ini. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu dengannya. Mungkin dia meninggalkan bekas yang terlalu dalam pada kesannya, tiba-tiba melihatnya muncul, rambut Siaya berdiri dan suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat. Tapi dia segera menyadari bahwa dia tidak lagi lebih lemah dari Birus, jadi mengapa dia harus takut padanya? Faktanya, meski menghadapi God of Destruction Champa, Siaya tidak takut sama sekali, namun saat menghadapi Birus, dia sedikit bereaksi berlebihan. Kesan aslinya terlalu dalam, dan meninggalkan bayangan. Siaya tertawa mencela diri sendiri, lalu mengangguk ke arah Birus. Aku akan merepotkanmu, Dewa Kehancuran. Melihat respon Siaya, mata emas Birus menoleh ke arah Siaya sebelum dia berbalik ke arah Mira, yang tubuhnya tertanam dalam di dinding batu dan berkata dengan suara dingin, bodoh, karena kamu mimpiku terganggu. Kamu harusnya tahu kalau kemarahan Dewa Penghancur bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Dewa Penghancur, Birus. Melihat Birus muncul, raut wajah Mira berubah jelek, bibirnya bergerak sedikit tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Dewa Penghancur muncul di hadapannya, aura pembunuh yang menakjubkan dan sombong menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Hati Mira bergetar dan wajahnya berubah saat dia meronta, berusaha melawan, namun kekuatannya seperti anak kecil di depan Birus. Hal itu sama sekali tidak efektif. Birus mengulurkan telapak tangannya dan bola cahaya ungu berkumpul di tangannya, itu adalah energi kehancuran. Bola cahaya ungu menghantam Mira, menyebabkan dia menjerit kesakitan saat seluruh tubuhnya berlipat ganda. Setelah menderita sedikit energi kehancuran, tubuhnya seolah-olah hangus, mengeluarkan asap hitam dan bau terbakar tercium. Ceritakan padaku rencanamu, bagaimana rencanamu untuk membangkitkan Demigra? Birus bertanya dengan acuh tak acuh. Mira menutup mulutnya dengan tegas dan tidak berbicara. Keras kepala, wajah Birus menjadi dingin karena kesal, mata emasnya sedikit bersinar. Sebaiknya kau segera memberitahuku keberadaan Demigra, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Birus berkata tanpa ekspresi. Hehe, aku tidak akan memberitahumu keberadaan Demigra. Saya hanyalah tiruan. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan menyakitiku sedikitpun. Wajah Mira pucat pasi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menghadapi Dewa Penghancur Birus yang ganas tanpa rasa takut. Mati. Suara dingin keluar dari mulut Birus, dan kemudian wajahnya menjadi suram saat tekanan tak terlihat menyapu ke segala arah. Merasakan tekanan dari Birus, tidak hanya Mira, bahkan wajah Siaya pun tiba-tiba berubah. Dia memandang Birus dengan sungguh-sungguh dan dalam hati bergumam, aura yang mengesankan seperti itu layak untuk Dewa Penghancur Birus. Sikap Mira yang tidak mau bekerja sama telah membuat marah Birus. Dewa Kehancuran selalu menjadi karakter yang tidak bisa dikendalikan. Begitu dia marah, dia tidak hanya tidak peduli dengan gambaran keseluruhannya, dia bahkan mungkin menghancurkan seluruh alam semesta. Saat ini, Birus merasa seolah-olah gunung berapi panas akan meletus di dalam hatinya. Sepertinya kesombonganmu telah memberimu banyak kekuatan, tapi kamu telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang aku tidak ingin tahu keberadaan Demigra, kamu bisa mati. Mata emas Birus melebar, wajahnya penuh ketidakpedulian dan kekejaman. Dia mengarahkan telapak tangannya ke Mira saat titik cahaya berkedip di telapak tangannya sebelum membentuk bola energi ungu kecil. Itu adalah energi kehancuran milik Dewa Penghancur. Setelah melihat ini, Siaya segera mengetahui bahwa Birus berencana untuk menghancurkan Mira sepenuhnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Birus memandang Mira dengan tatapan dingin, dan mengucapkan keputusan dengan suara dingin, energi kehancuran. Tiba-tiba, seperti satelit kecil yang berputar mengelilingi bola energi ungu di tengahnya, energi penghancur yang mampu menghancurkan planet meletus dengan efek kehancuran yang paling hebat. Tertanam dalam di dinding, Mira mengeluarkan raungan yang menyedihkan, tidak mampu menahan sama sekali, tubuhnya perlahan berubah menjadi debu ungu dari bawah ke atas, dan saat angin bertiup, tubuh bagian bawahnya menghilang ke udara seperti gelembung. Inilah Hakai, skill terbaik Dewa Penghancur. Tidak ada gunanya biarpun kamu membunuhku, milikku yang asli dan Demigra pada akhirnya akan menghancurkan kalian semua. Bising, Birus mengerutkan bibirnya dan meningkatkan efek, Energy of Destruction. Mira segera tidak dapat berbicara, dan hanya kepalanya yang tersisa. Saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Petir gelap tiba-tiba menembus kehampaan, dan segel ruang waktu yang dipasang oleh Kei waktu tertinggi di sekitar planet ini langsung rusak.
Petir gelap melesat ke kepala Mira, dan secara mengejutkan memperlambat penyebaran energi destruktif. Hah, Virus tercengang saat melihat ini, dan sudut mulutnya sedikit terangkat dengan suara seru. Huala, seperti riak di permukaan air, ruang itu perlahan menghilang di tengah kilauan dan kilau terang seperti kembang api yang menyebar, dan kemudian seseorang berjubah dewa hitam melangkah keluar dari ruang yang hancur itu. Ah, segel ruang waktu telah rusak. Teriakan panik dari Kai tertinggi waktu terdengar di samping telinganya. Saya dapat melihatnya. Siaya menjawab dengan tidak senang. Mengapa dia menambah kebingungan? Memutuskan hubungan dengan Kai tertinggi waktu, dia memusatkan pandangannya pada orang yang mengenakan jubah dewa hitam yang baru saja muncul, tetapi penampilan mereka mengejutkannya, rambut abu-abu keperakan, jubah dewa longgar, dan ada lingkaran hitam di sekitar leher, yang terlihat seperti versi gelap malaikat. Malaikat hitam. Hati Siaya penuh keheranan. Tiba-tiba, kekuatan besar menimpanya dan sebelum pikirannya bereaksi, tubuhnya bergetar dan kekuatan besar telah membuat tubuhnya terbang menjauh. Sangat cepat, pikiran ini terlintas di benaknya. Dia pulih dari keadaan linglungnya, tetapi menemukan bahwa dewa penghancur virus juga terlempar jauh, wajahnya terlihat tidak senang. Wosh, Siaya dan God of Destruction virus bereaksi pada saat yang sama, berhenti di udara. Kamu adalah malaikat kegelapan yang dibicarakan. Apakah Anda juga terlibat dalam masalah gangguan Universe 7? Mata virus bersinar terang saat dia melihat malaikat kegelapan yang tiba-tiba muncul. Saya malaikat kegelapan Via. Malaikat berjubah dewa hitam melayang dengan anggun di udara sambil menjentikkan jarinya, mengeluarkan energi destruktif di sekitar kepala Mira, dan dengan tenang berkata, kami masih memiliki peran yang sangat penting untuk Mira, jadi kami tidak bisa membiarkanmu membunuh dia. Hehe, jika kamu ingin menyelamatkannya, itu tergantung apakah dewa ini setuju atau tidak. Kebetulan aku ingin merasakan betapa kuatnya malaikat kegelapan. Ambil ini. Virus menyeringai, mata emasnya menatap malaikat kegelapan yang baru muncul dengan serius. Lalu tiba-tiba melaju dengan cepat, serangkaian bayangan muncul di kehampaan, menuju malaikat kegelapan. Melihat virus bergegas mendekat, malaikat kegelapan menunjukkan senyum mengejek di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan memukul virus. Bang! Tanpa efek khusus apapun, tanpa kilatan apapun, sosok ungu virus terlempar ke belakang dan setelah beberapa saat, ruang beku itu runtuh. Adegan ini membuat hati Siaya merinding. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya malaikat kegelapan. Brengsek, virus juga bukan tandingan malaikat kegelapan. Dia ingat bagaimana dewa penghancur virus di karya aslinya bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Whis, situasinya serupa pada saat ini. Satu-satunya perbedaan adalah Whis penyanyang, tapi malaikat kegelapan jelas menyerang untuk membunuh. Bajingan, setelah menderita kekalahan, virus menjadi marah, tetapi dia sudah tahu bahwa lawannya sangat kuat, jadi dia tidak dengan keras kepala terburu-buru bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Sebaliknya, dia berbalik dan berteriak ke arah kehampaan sambil mengertakkan gigi, wah, aku tahu kamu sudah ada di sini. Kenapa kamu masih belum keluar? Begitu suaranya turun, sosok Whis berwarna merah dan hitam muncul. Apa yang ada di sini? Siaya menghela nafas lega. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan malaikat kegelapan, melihat keadaan virus, dia tahu bahwa kekuatan malaikat kegelapan jauh di atas mereka, setidaknya alam ilahi tingkat keempat seperti Whis. Dia dan dewa kehancuran bukanlah tandingannya. Bab 620, kita pernah bertemu sebelumnya. Iya, virus sama, sudah kubilang sejak lama bahwa saat ini kamu masih belum bisa menandingi mereka. Jika Anda menemukannya, Anda harus segera menghubungi saya. Jangan berhadapan langsung dengan mereka. Whis mengejek virus begitu dia muncul, lalu dengan ekspresi serius melihat ke arah malaikat kegelapan di samping. Kalian seharusnya ditekan oleh Zeno sama, kenapa kalian kabur lagi? Sepertinya tebakan saya tidak salah beberapa tahun lalu. Kalian jangan selalu berpikir untuk menimbulkan masalah. Melihat Whis muncul, malaikat kegelapan mencibir. Ini cukup lucu. Mengapa kalian para malaikat dan imam bisa secara terbuka berdiri di puncak alam semesta, tapi kami tidak bisa? Hanya karena kita menggunakan energi gelap. Tidak, kamu bukanlah kegelapan, tapi dosa asal. Whis berbicara dengan serius, mata ungunya bersinar dengan cahaya dingin. Arogan, malaikat kegelapan mencibir, menatap Whis, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tongkat sihir di tangannya secara horizontal di depannya, dan kilat menyambar, menyapu ke arah Siaya dan dewa penghancur virus. Dalam sekejap mata, seperti suara guntur, gelombang mengerikan muncul dan ruang di sekitarnya terdistorsi secara aneh. Faktanya, kecepatan tangan malaikat kegelapan tidak cepat sama sekali, dan bahkan Siaya dapat dengan jelas melihat semua gerakannya, tetapi untuk beberapa alasan, Siaya terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak bahkan satu langkah pun, seolah-olah keseluruhannya dunia menekannya. Saya tidak bisa melarikan diri. Ada gelombang di hatinya saat wajah Siaya menjadi dingin. Sejak memasuki alam ilahi, dia jarang merasakan tekanan seperti itu, sementara virus di sisi lain tidak merasa lebih baik. Pada saat ini, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan dengan wajah muram. Bang! Whis memblokir serangan di depan mereka berdua dengan tongkat yang membentuk angin puyuh yang kuat. Whis menyipitkan matanya. Kamu telah melewati batas, apakah kamu ingin memulai perang? Tunggu saja, bos memberitahuku bahwa ini belum waktunya untuk melawanmu, tapi ketika kami siap turun, kamu akan merasa sangat putus asa.
Pria naif Zeno itu tidak tahu apa-apa, dan seharusnya tidak menguasai dunia ini. Tunggu saja untuk ditekan ketika saatnya tiba. Benar-benar, Whis menggelengkan kepalanya dengan lembut sebelum berkata dengan ekspresi serius, sulit untuk mengatakan siapa yang akan ditekan. Membicarakan hal ini saat ini tidak ada gunanya, hukum dunia tidak selamanya tidak berubah. Hari-hari baik kalian para malaikat dan imam besar sudah terlalu lama. Sudah waktunya untuk perubahan. Malaikat kegelapan berbicara dengan muram, menatap si Ayah dan Virus dengan acuh tak acuh, dan membawa kepala Mira saat dia melompat ke ruang yang kacau. Kenapa kamu membiarkan dia kabur? Melihat malaikat kegelapan kabur, Virus menjadi marah dengan ekspresi marah di wajahnya. Hari ini dia dipermalukan dan pintu masuknya yang megah digagalkan. Dia sangat tidak bahagia. Virus sama, saya tidak bisa menghentikannya. Ucapnya dengan nada serius. Seperti yang dikatakan pihak lain, ini masih bukan waktunya berperang. Kita hanya tahu sedikit tentang malaikat kegelapan. Kita tidak tahu berapa banyak dari mereka yang lolos dari penindasan. Jadi kita harus membiarkan imam besar dan Zeno sama mengatasi sakit kepala ini. Kulit Virus menjadi lebih baik ketika dia mendengar ini dan bertanya, mengapa kamu terlambat datang? Jika kamu muncul lebih awal, aku bisa saja membunuh Mira. Kamu tidak bisa menyalahkanku atas hal ini. Kekacauan di dunia bawah dan dunia iblis terlalu menyusahkan. Saya segera bergegas setelah menanganinya. Tapi Virus sama, jika Anda tidak bertindak lambat, Mira tidak akan diselamatkan oleh malaikat kegelapan. Terlalu bertele-tele, Virus menjadi marah karena dipermalukan, menoleh untuk melihat si Ayah dan bertanya dengan bingung, siapa dia? Kekuatannya nampaknya cukup bagus, kapan Universe 7 memiliki orang seperti itu? Si Ayah adalah seorang ahli yang telah bangkit selama beberapa tahun terakhir ketika Anda sedang tidur. Tingkat pertumbuhannya jauh lebih cepat darimu, Virus sama. Tidak hanya dia memiliki keterampilan yang baik, tetapi dia juga merupakan peserta pelatihan penegak waktu dengan kekuatan alam ilahi tingkat kedua. Jika Virus sama tidak menggunakan Energy of Destruction, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Whis memperkenalkan si Ayah ke Virus sambil tertawa kecil. Benar saja, mata Virus berbinar setelah mendengarnya, telinganya yang panjang bergerak. Penegak waktu, bukankah itu seseorang yang memiliki tingkat keilahian yang setara dengan dewa penghancur? Kami memiliki dewa baru di alam semesta 7. Sangat bagus, tapi di mana saya pernah mendengar nama si Ayah? Virus memegang dagunya sambil melihat si Ayah berjalan di sisinya. Semakin dia memandangnya, semakin dia terlihat familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat. Dia memikirkannya sejenak, tapi tidak ingat. Si Ayah tertawa dan berkata, Virus sama, kita pernah bertemu di planet Vegeta sebelumnya, tapi saya masih muda saat itu. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu, tidak mengherankan jika Anda lupa. Planet Vegeta, apakah itu planet Saiyan? Virus tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah mengirim seseorang bernama Frieza untuk menghancurkan planet Vegeta. Yah, dia tidak menyangka bahwa penegak waktu akan muncul di antara para Saiyan liar yang mirip monyet, benar-benar tidak terduga. Tunggu, planet Vegeta. Dengan debaran yang tiba-tiba di dalam hatinya, ekspresi Virus menegang dan dia bertanya, planet Vegeta hancur, kan? Apakah kamu kenal seseorang bernama Frieza? Tentu saja saya tahu. Frieza lah yang menghancurkan planet Vegeta, tapi aku telah membunuhnya. Hahaha, baguslah kamu telah membunuhnya. Virus tertawa datar. Tiba-tiba, saat dia menatap si Ayah, sebuah cahaya terang muncul di benaknya dan dia berteriak, ya, saya ingat. Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Saat itu, kamu baru berusia 11 atau 12 tahun, dan ada seorang gadis kecil bodoh yang mengikuti di sisimu. Virus mendekat dan mengendus si Ayah. Apakah ada yang enak di tempatmu? Saya masih ingat rasanya. Tentu saja, saya punya banyak makanan enak di sini. Si Ayah terkekeh. Setelah mengatasi kecemasan sebelumnya, dia kini memenuhi syarat untuk berdialog dengan dewa penghancur Virus pada level yang setara. Benar saja, Virus dan Champa sama-sama rakus. Bedanya, Virus sudah benar-benar mencicipi kelezatan dari berbagai jenis, sedangkan Champa hanya menyantap teh biasa dan makanan sederhana. Oke, cepat berikan padaku. Ini dia. Melihat Virus yang tampak tidak sabar, si Ayah tersenyum dan mengeluarkan beberapa makanan eksotis dari ruang dimensional. Berbeda dengan yang dia berikan kepada Champa, ini benar-benar enak. Aroma harum tercium dari makanan panas yang mengepul. Virus memutar lidahnya dan melahapnya sepenuh hati. Saat makanan masuk ke mulutnya, rasa yang luar biasa menggugah seleranya, yang membuat Virus bertepuk tangan berulang kali. Gul, Whis menelan ludahnya. Si Ayah, sepertinya kamu dan Virus sama sudah lama bertemu. Kami hanya bertemu sekali secara kebetulan. Virus tertawa dan berkata, anak laki-laki ini juga memberiku makanan enak saat itu. Saya masih mengingatnya. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong, si Ayah tidak lebih lemah darimu, Virus sama. Kalian berdua bisa bertanding dengan baik. Saya akan melaporkan situasi di sini kepada imam besar dan yang lainnya. Permisi kalau begitu. Setelah Whis selesai berbicara, dia berencana berangkat ke dunia tempat tinggal Zeno. Lagi pula, hal sebesar itu telah terjadi di Universe 7, dan dia perlu melaporkan secara pribadi tentang malaikat kegelapan. Pergi-pergi. Virus dengan santai melambaikan tangannya dan berkata kepada si Ayah, nak, ikut aku ke planetku. Saya ingin melihat seberapa kuatnya Anda setelah bertahun-tahun. Si Ayah berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju.
Tunggu sebentar, saya akan memberitahu istri saya dan menyuruh mereka datang juga. Terserah, lakukan dengan cepat. Virus memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, karena dia telah mendengar Whis membicarakannya ketika dia bangun. Kini ada 3 wanita yang sering berlatih di planetnya. Selain wanita berambut pirang yang saat ini berada di planetnya, ada 2 orang lainnya. Mereka seharusnya menjadi istri anak ini. Cek-cek, suami istri ini tidak biasa. Segera setelah itu, dengan beberapa kilatan cahaya yang berkilauan dan terang, Siaya dan Virus pergi dan tiba di planet Dewa Penghancur. Di samping kolam hijau, 18 orang yang mengenakan pakaian ketat sedang melakukan latihan di dekat kolam. Melihat Siaya datang, 18 menenangkan napasnya dan berjalan mendekat. Kenapa kamu kembali dengan dia? 18 melirik Virus dengan kebingungan di matanya. Berhati-hatilah saat berbicara, dan panggil aku Virus sama. Virus memegang sekotak es krim dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia membawa sendok kayu dan mengirimkannya ke mulutnya. Rasa manisnya membuatnya menyipitkan mata. Siaya mengangkat bahu. Virus sama ingin melawanku, jadi dia datang. Oh, ngomong-ngomong, saya sudah memberitahu Siling dan Miers melalui komunikator, dan mereka juga akan segera datang. Begitu suaranya turun, suara jelas Miers terdengar di telinganya. Siaya, kenapa kamu meminta kami datang ke planet Dewa Penghancur? Ah, kamu adalah kucing aneh dulu, Virus sama. Melihat Dewa Penghancur Virus sekali lagi, wajah Miers berganti-ganti antara merah dan putih, dan teringat pengalaman dipukul sambil meraih ekornya oleh Siaya karena menyinggung Virus. Itu terlalu memalukan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.